Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ketemu lagi di channel YouTube Diskusi Barengnya Kak Anas. Dan untuk episode yang sekarang gue lagi ditemenin sama sohib-sohib gue Nun yang lama sekali dari era dimana kita rambutnya masih warna hitam tapi sekarang pada putih sekarang. Ada Bapak Agus Kuncoro dan juga Nyoman Swadirta di sini. Halo Bapak. Bapak lagi Bapak ya. Kita Bapak. Nyoman sama Agus Kuncoro ini sebenarnya perwakilan dari dua band tapi juga lu ada dari satu komunitas ya. Iya. Di Selekta Pop. Tapi kalau nge-band juga lu sempet band nggak sih tapi? Enggak ya? Enggak sempet ya. Kalau Agus kan di Glue dulu. Iya. Belum. Ya, Kita terkoneksi oleh almarhum Gani. Sama Gani, Nyoman Planet Bumi. Iya. Betul. Tapi satu tongkrongan lah ya. Tongkrongan. Kita gali, tapi nanti kita gali, tapi kita mau ngasih tahu kita sekarang mau ngucapin terima kasih dikasih tempat syuting lokasinya di Cafe Morho di daerah Duren 3 baru nih, bukan Duren 3 Raya ya. Jadi kalau misalnya dari Mampang, kalau belok ke Duren 3 Raya, lu lurus lagi dikit, yang belok ke satu lagi, yang ada total buah. Nah di situ sebelah kanan sebelum Alfamart tuh ada kafe di sini Morho, ngopi-ngopi, makan, cakep deh ya. Cakep. Nah ini juga tempatnya Agus kerja di sini, ada Ibu. Iya kan. Jadi mampir yang di daerah Mampang, Duren 3 atau sekitarnya ya. Thank you sekali buat Morho. Kalau kegiatan sekarang dulu deh. Terakhir kita ketemu di Tribute to Morrissey ya. Iya. Di Foya M Block. Itu adalah sekian event dari sekian rangkaian event tribute yang udah lakuin, bahkan juga kalau mau ngomongin lagi di Selekta Pop yang udah berlangsung dari 2014 ya. 14. Udah yang kesekian kali gitu ya. Gue mau nanya aja sih, lu kayak nggak kehabisan bensin gitu berdua untuk bikin event dengan format yang udah kita tahu mungkin banyak yang dilihat pemeriksaan Diskas gitu ya, mungkin baru kenal lu sekarang gitu, tapi lu tuh udah dari tahun 90-an ngejalanin event dan selalu setia sama template Britpop. Nggak ada Britpopnya sih, tapi lu ngebuka ke semua genre kan. Betul. Cuma alasannya apa sih lo sampai sekarang masih nggak mati-mati, sebenarnya masih lo belain nih, ngadain acara ini itu dari mana dulu mungkin ya, gimana Mas? Sebenarnya dari 2014 ya. April 2014 kita ingat banget itu kita bikin di Selekta Pop ya? Iya. Kalau kita cerita yang zaman dulunya kita terkoneksi dari Poster ya. Poster dan Octave Studio. Ya mungkin lo juga tahu Kak. Di situ Agus di Glue ya, bersama almarhum Gani. Ini Gani harus gue sebut terus nih almarhumnya karena memang dia yang jasanya besar lah. Jasanya besar menurut gue, sangat besar dia yang menciptakan lagu Rindunya Planet Bumi itu ya. Dia menciptakan terus sampai akhirnya dia bosen sama Planet Bumi, dia seneng sama Blur ya, dia bikin Glue dan ngajak Agus. Itu cerita soal almarhum Gani lah. Kalau soal Selekta Pop sebenarnya kita pertama kali 2014 itu tanggal 1 April ya. Wih, tanggal ya? 1 April karena gampang. Bikin event 1 April itu adalah April mau. Jadi saat itu kita bikin event Selekta Pop Di JK7 basement dulu. Saat itu kita bikinnya bilangnya cuman kalau bisa ini ada terus. Cuman ngomong gitu doang gue bilang, kalau bisa ada terus sampai kapanpun ini harus ada terus. Jadi Selekta Pop brandnya harus tetap ada sampai kapanpun gitu. Dan sampai sekarang masih bisa survive ya, walaupun gua sama Agus kadang kita tolol juga nih begini ya, bikin begini. ada mikir begitu ya, kita udah toku masih bikin beginian, tolol juga sih gitu ya maksudnya. Tapi ya udah passion sih ya, dan kita have fun dan duitnya nggak ada Prof sebenarnya. Nggak ada. Iya, capek doang. Ya capek tapi seneng lah ya. Iya, duitnya nggak ada Kak, asli Kak. Project thank you always. Enggak, udah kadang project thank you malah kita ngeluarin duit ya. Malah kita ngeluarin duit. Jadi cuman mau bikin Britpop still alive aja sih. Maksudnya jangan sampai orang lupa lah gitu ya. Ada band-band lokal Britpop dan ada yang memang dari sana ya, yang kita udah tahu lah ya, Oasis semua gitu. Dan itu sampai sekarang ya gue sendiri sih
di titik yang sekarang seneng lah ya, karena tiba-tiba anak gue udah ngomong, ini gue denger lagu di TikTok, kayaknya lagu papa nih kata dia, lagu apa? The Smith, The Smith dan The Charming Man katanya, kan gue sering setel gitu ya, The Smith, iya, atau There Is a Light That Never Goes Out kan, kayaknya sering denger katanya, ini bener nggak lagunya dia? Wah, tahu juga dia gitu, ternyata masuk ke TikTok, jadi udah mulai nih merambah ke TikTok ya, anak sekarang udah mulai dengerin. Kenalnya dari situ. Iya, Britpop, dan ternyata ya itu sih gue seneng sih sekarang. Menurut gimana Prof? Tambahin. Iya. Lu juga kan gue kenal sama Agus lebih lama lagi nih, maksud gue era poster pun lu sudah aktif bikin acara gitu kan, berkolektif orang-orang teman sekeliling lo gitu. Apa sih gue sekolahnya mah kan lebih ke passion untuk lanjutin ya apa yang ngebawa mengibarkan nama mungkin genre Britpop, tapi juga kasih akses untuk inget-inget band-band lokal yang main ginian gitu. Kalau lu apa dari dulu sampai sekarang nggak mati-mati misalnya? Sebenarnya sama aja Kak. Sebenarnya kan tahun 96 ya kita bikin poster pertama kali. Gue bikin sama anak-anak tuh pertama kali bikin Indies Party itu. Sama Bornok. Itu dia percaya nggak percaya, itu yang datang 1.500 orang. Iya, gue masih percaya aja dulu. Itu penuh dulu. 1.500 orang tuh tahun 95. Gimana caranya Mas? Cuman waktu itu kan poster ya? Poster. Jadi kita mikirnya gini. Dulu semua orang punya komunitasnya di tempat sendiri-sendiri. Nah, Indies Party itu kita waktu itu konsepin gimana nih orang jangan jadi cuman jadi ibarat dalam tanda kutip jagoan di tempatnya masing-masing nih. Supaya gimana kalau kita lebur aja semua bisa jadi satu tempat gitu. Makanya waktu itu kita ajak anak-anak yang Offender, kita ajak anak-anak IKJ, terus Bandung, anak-anak Britpop Bandung waktu itu. Nah, kita waktu itu memang segmented sekali. Dulu kan acara di poster banyak. Nah, yang segmented pertama kali bikin Britpop doang itu Indies Party kalau nggak salah pertama kali. Gue boleh klaim guys sedikit-sedikit dah tuh. Nah, itu pertama kali acara di mana semua komunitas ketemu. Bukan di acaranya di tempatnya masing-masing gitu waktu itu Kak. Itu niatnya dikumpulin dalam satu wadah. Nah, akhirnya pecahlah di situ. Nah, kita waktu itu Mas Ari ini juga kan ke radio, ke TV, diliput Planet Remaja zaman dulu di TV. Iya, masuk. Jadi saat itu kita udah mikirin itu sebenarnya. Udah mikirin sampai sejauh itu gimana nih supaya skena ini gede, bukan cuman apa ya, kita doang gitu isinya. Nah, itu tercapai lah gitu. 1.500 orang yang pertama. Titik awal. Jadi bedanya kita sama ngelolanya waktu itu, kita ngeliat band-band yang dulu kan pada audisi itu bayar gitu. Nah, itu berubah tuh. Ketimbang lo nonton, ketimbang lo bayar audisi, akhirnya acara dari jam 12 siang lo bikin sampai jam 9 malam. Ketimbang lo nonton, mendingan lo main. Jadi hari itu bisa sampai 20 band yang main ya kan seharian. Nah, jadi kan banyak band yang main, banyak temennya yang datang waktu itu otomatis. Nah, jadi gitulah secara finansial juga kita sebenarnya ketutup modalnya jadinya waktu itu bikin acara, karena waktu itu udah minta 500.000 kalau nggak salah zaman itu. Untuk bikin acara di poster. Berapa modalnya tuh? Iya, minta DP-nya. Nah, cuman waktu itu anak-anak berhasil ngelobi Mbak Maria. Iya, masih gitu. Istrinya meyakinkan bahwa istrinya Mas Dodi Katamsi. Kita meyakinkan dia supaya yakin deh nih pasti acaranya rame dan kejadian. Emang meledak. Gue inget tuh, karena gue inget dulu si Bornok siapa ya? Glue itu udah Iping ya pokoknya. Udah Iping. Dan Pop. Masih Gani, masih almarhum Gani. Masih Gani ya, iya tahun 96 ya. Pokoknya yang Boy Pop si Bornok cuma di pinggir karaoke gitu dah. Kayak miming apa itu ya? Lip-sync kayak lu play banget tuh. Ya, itu juga teman kita salah satu Bornok tuh yang artikel penting juga ya bagi kita ya. Makanya waktu itu ada tulisan soal undercover tulisan tentang bawah tanah di poster. Itu cuman yang gue sayangkan ya. Pelaku bandnya semua yang di interview, nggak ada yang pembuat acara. Padahal lu harus tahu tuh siapa orang-orang yang bisa bikin skena di situ harusnya. Waktu itu ya gitu. Karena kan dulu cuma 3 genre, banyak sih. Maksudnya gini, mayoritas kalau nggak Britpop, metal, ska, punk, hardcore juga. Grunge belum ya? Grunge belum terlalu banyak. Biasanya promo punk tuh dulu ya. Bareng sama punk. Bareng sama punk. Ska dulu juga setelah
menuju ke akhir-akhir. Itu selalu ada waiting room. Setelah ada waiting room. Menuju ke belakang kan. Iya, Waiting iya. room sama satu lagi sekali duluan sama waiting room. Nah itu nggak Barengan lah, barengan. Emang dulu yang berantem tuh. tapi kan sekali akhirnya main di Select Pop juga, buin Oasis. Sekali bayangin. main. Ya, aku udah nongkrong bareng ya. Lo nonton gak di Select Pop yang di Lontar? Lontar? Oh Itu enggak. Agus ngomong di situ kalau mereka nimpuk ini kan Kan krunya kan kru Kan gua kru waiting room kan. Kru waiting room. Waktu lagi diserang. Diserang lah, botol aqua ya kan dilempar, bulu keles, jidat gue yang sampai dar. Gue bahas sama anak sekalinya kemarin, anak sekalinya ketawa-tawa. Iya. Kita lupain satu. Tapi asik kan? Lagian dia juga kalau nggak salah nggak ada di situ dah. Yang itu tuh tim-tim yang nonton Iya, gitu. iya. Gue kan dulu bekas manajer si Beranda, si Boris namanya, dia kan artifisialan. Itu kan satu tongkrongan juga, cerita juga dia. Gitu. Tapi itu asik. Itu momen Kocak. kalau menurut gue rame ya di obrolan anak-anak yang itu. Waiting room main ribut ini. Itu Iya. asli sih, itu keren saat itu. Dulu kayak tribe war ya, kayak perang suku gitu. Kalau ada punk sama Britpop nunggu anak ska, wah apa dulu kan tutupnya juga poster gara-gara Iya. punk metal Iya, punk masalah. metal. Berantem dan Bandung Jakarta masalah Iya. lupa dulu gitu. Dan udah ketutup lah tahun 2000 kan gitu. Tahun 2000-an tutup. Iya. Nah cuma nih Lanjut. mengorek ini nih, maksud gua kecintaan lo sama Britpop nih. Iya. Kayak gue Nyoman, gue tahu betul, gue kan SMA ya dari kelas Iya. 1 sama Nyoman. Terus Nyoman tuh dulu personilnya gitarisnya Pasal Air, formasi awal banget. Ada Taba, Boris, PA, gitaris dia. Manggung pertama di pensi 17-an ya. 68 ya 17-an. 17-an apa? 17-an. Pokoknya tahun SMA 68 tuh Agustus juga. Agustus. Dan dia barengan waktu 17-an waktu itu. Panggung pertama gua ada, Sleman ribut sama kita kelas 2 digencet sama kelas 3. Terus gue juga ngecek dari YouTube si siapa namanya? Si pada masak coy. YouTube si Twins, dulu juga anak metal kan. SMA di mana dulu? Gue SMP di Franciscus. Francisco. Nah, kalau mau cerita SMP, Ah. lebih parah lagi sama Albert gue. Albert Kurniawan, gitaris Albert, Waiting Room. Iya. Satu Kalau- SMP. Kalau ngobrol sama Albert tuh dulu senengnya New Kids on the Block. Ya, gue nggak tahu nih. Oh iya. Albert tuh New Kids on the Block. Jadi zaman dulu tuh gue udah metal sama almarhum Tri Joli tuh. Jadi Joli gua tuh udah- dulu bandnya Delirium Tremens. Jadi gue udah metal sama almarhum Joli itu Sepultura, Metallica, dan akhirnya gue racunin lah si Albert ini. Bet ngapain lo dengerin Jason Donovan semua, New Kids on the Block nih, Metallica. Wah akhirnya kena SMA dia di 27, Benar. sama 27. Ya. Nelfon gue waktu SMA tuh, cuman nelfon gue cuman dengerin apa? Gue udah bisa Hanggar 18, bisa main. Wah. Gue racunin deh. Gua itu 27 metal tuh, masih metal. Nah kita kan SMA 68 kan. Iya. 68 tuh kita lagi era Misfit dan punk Sex Pistol ya itu ya. Tapi lo transisi emang dari metal dulu. Metal dulu, gue sempet ngikut tuh yang namanya Radio Mustang ya, acara di Bulungan tuh. Yang rock. Oh iya. Wah itu Sama Granada juga. iya Keraya, itu gue sempet ngikut. Pada Semanggi tuh sekarang. Iya. Ya konser Metallica Sepultura gue dateng, masih dateng gitu. Gimana kenal metal siapa tuh? Yang kenalin metal ke gue waktu itu gara-gara apa ya? Gue tiba-tiba lupa ya. Sony Cukong bukan? Sony Cukong, ya sebenarnya dari rock sih. Waktu itu gue nonton Rocks di Monas, waktu itu PRJ itu masih di Monas. Buset. Gue bingung ya, Diambil deh. gue bingung mau masuk karena nggak ada tiket. Pokoknya kita lagi ya susah lah gitu. Tiba-tiba ada satu restoran toiletnya kebuka, bisa kita loncatin untuk masuk langsung ke belakang panggung. Wah belakang panggungnya di sini nih, ayo kita loncat. Pas Lo kita, sama siapa? gue mau teman-teman gue di rumah. Pas kita mau angkat-angkatan, tiba-tiba di belakang ada Cukong sama Sony. teman-temannya. Mau ngapain lu? Mau masuk? Yuk bareng yuk. Iya. Gue masuk lewat toilet, jadi masuk lewat toilet. Di toilet tuh banyak tuh keluar ngelilingin orang makan. Ada orang makan bingung, banyak banget. Nah itu kenalan habis itu sama Cukong. Ketemu Cukong di situ, baru tuh gue
doktrin sama banyak metal tuh di situ. Dari Cukong lo temenin Nyoman, drummer lo ya? Drummer gue di Arvana. Oh iya betul, Arvana. Drummer gue di Arvana, Grogot. Grogot band pertamanya dia metal ya? Terus sekarang Sony Cukong itu soundman-nya Siksa Kubur. Oke. Soundman Siksa Kubur. Masih sampai sekarang? Wah masih. Iya. Gue sama ketemu tuh dulu SMA kan, barengan sama Iya. kan, drum gitu. Iya. Oke. Jadi dia ngenalin sama lo pernah sama metal, nonton rocks. 9 berapa tuh? 91 ya? 91-an lah ya. Pokoknya era Metallica lah. Metallica Sepultura sampai akhirnya gue lari ke Sex Pistols sebentar gue. Sama si Taba. Sex Pistol Air ya. Iya. Pistol Air. Nah, nggak berapa lama Pistol Air berbarengan tuh almarhum Gani ngeracunin Nirvana tuh. Dia lagi tuh penyebabnya tuh. Ada band nih. Terus dari anjing Nirvana keren nih ya udah. Masuklah ke Arvana. Iya. Masuklah ke Arvana. Lo masih gitaris ya dulu ya? Masih gitaris itu, era itu. Tapi lu nggak lama juga kan di situ kan? Arvana lumayan lama kan bikin demo, bikin album satu. Udah jadi waktu itu? Iya jadi dan itu ditulis sama Bin Harlanbur itu karena Bin termasuk orang yang gue kasih denger itu. Ini kayaknya satu-satunya album grunge pertama kali band Indonesia. Karena waktu di tahun itu 94 ya, belum ada itu. Belum ya? Belum banget, belum ada Nirvana, belum ada Jakarta ya kita bicara. Di Jakarta ya. Tapi lu udah rilis satu album tuh. Satu rekaman di studio ya, di studio terus Live demo gitu. gue bagi-bagiin. Waktu itu gue lupa gue bagi ke siapa aja. Cover fotokopi gitu. Iya, fotokopi. Iya. Semangat indie lah. Latihannya juga rekamannya juga di belakang 68 tuh ada studio. Di belakang sekolah kita tuh di 68 ada di Tambak, studio Tambak situ. Oke. Latihannya di situ. Iya. Tapi lo kan keluar dari kapan tuh di Arvana? Tahun berapa? Arvana itu akhirnya menjelma menjadi Glue. Bisa lari ke Glue siapa? Almarhum lari ke Glue, gue akhirnya bikin Planet Bumi. Iya, Gani ngedengerin Blur. Yes. Iya, ingat tuh gue masa ada yang dimana kan gila-gila Parkline. Iya. Kayak album Parkline. Masuklah ke Sama Agus. Tapi lo pecah ke Planet Bumi. 96 tuh ya? 97 ya, 96-97 bener. Iya. 96-97 tuh. Karena ya di situ kalau udah mulai tampil dengan ya outfit baru lo, band baru lo, mulai ikut-ikutan ke acara anak juga kan. Lain dulu band baru Nyoman nih gitu kan. Iya, Planet Bumi. Iya. Latihannya di studio Buluk lagi kan. Di B juga. Ya, sebenarnya kan juga masih jalan sama Glue, bareng sama Agus nih. Tapi titik persimpangan kita tuh dulu tuh di Oktav. Gue ingat sebelum B malah. Karena gue inget gue juga SMA 68 barengan sama lo. Kita ada studio baru Oktav kan, datang masih baru tuh. Punya anak 68 namanya si Irfan. Kan? Dan nggak pernah ada dia. Iya. Kalau proses akuisisi Oktav itu gue berani klaim itu. Maksudnya anak kelas gue. Anak kelas gue kan Ivan tuh satu kelas sama gue. Iya, sos. Bingung nyari tempat tongkrongan kan. Ivan ada studio, ya udah kita nongkrong sini. Waktu itu studionya yang megang anak Iron Maiden Kids namanya. Oh gitu. Iya, dan itu mereka mendominasi. Nggak, maksudnya tuh Fit Studio udah lama. Udah, dan mereka mendominasi dan kita nggak ada band kan. Cuma akhirnya gue sama Pepeng Naif bikin band berdua doang. Apa namanya? Baru tahu gue. Dinaholics namanya. Dinaholics. Ini lu tanya Pepeng deh. Ini Dinaholics. Ini gue udah bikin demo 7 lagu. Sebenarnya berbarengan sama setelah gue lepas dari Arvana vakum gara-gara almarhum pindah kan. Ya gue sempet ini ya udahlah. Akhirnya Pepeng, ya udah kita bikinnya namanya Dinaholics. Udah ada 7 lagu. Salah satu lagu. Pepeng ngedrum? Gue nyanyi gitar. Nggak ada bass. Wih. White Stripes awal. Serius. Dan apa namanya? Waktu itu kita rekaman live juga di Oktav. Dan itu sampai sekarang gua Pepeng nyari di mana itu rekaman. Dan 2 lagu dari 7 lagu demo itu jadi lagu yang Naif. Oh, yang mana? Mobil balap sama Penari Langit. Itu dari lagu Pepeng. Iya. Oh gitu. Tanya Pepeng aja. Dinaholics.
Cuma nggak panjang umurnya kan? Oh enggak banget, itu nggak panjang banget. Jadi tapi itu menyemangati kita saat itu ya berdua ya. Waktu itu kita sempat main di tenda Mangkale Prambos. Oke. Nah itu di situ lo yang mulai ke take over dari Maiden Kids, lo ambil alih Iya, tuh. gua ambil alih tuh dari Anak-anak. karena anak sos 4 kan waktu itu ya. Nah, Irfan sendiri sih waktu itu kerjanya di kamar. Nggak pernah ada mas. Nggak pernah Yang punya nongol. studio, Irfan punya rumah nggak mah pernah punya ada. rumah nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Kita gitu ya. cuma nongkrong, pulang sekolah nongkrong di situ. Ada yang ngeband sampai akhirnya malam jam 9 Iya. dan malam bubar. Besok sekolah lagi nongkrong. Tapi Irfannya nggak pernah ada. Iya. Dari Tapi di situ lo ngambil alih sama anak sos. Iya lo sampai bikin akhirnya itu. iya, sampai akhirnya itu Maiden Kids bubar sendiri tuh gara-gara gerah tuh ngeliat kita dateng Tongkrongan. nongkrongin nyela-nyelain, gue malah nyela-nyelain ya. Iya, termasuk gue juga akhirnya dibawa sama yang lu juga kan di box itu, terus nongkrong ketemu lu sama anak SMA 27 ini Nah, ketemulah di situ. Iya. Dan udah tuh mulai ngelebur tuh kan. Tam-tam jam. Jadi tam-tam jam, terus jam dulunya kan. Oh iya, tam jam dulu ya. Cika Kalau bakal waiting sama- room. Oh sebenarnya. Irfan. Albert masih Nirvana tuh. Abel masih Utero Utero masih kan main di Atma Jaya. Personalnya kan ganteng ya. Ferdi dia, Lupa ke namanya tuh siapa ya? Ferdi dia ya, bener. Iya. Utero gue inget kok. Ada lagi bertiga lah pokoknya. Nah, di situ juga gua ketemu lu udah di Okta udah? Kenalan sama lu di situ. Iya kan? Tapi lu tuh kita udah kuliah ya. Maksudnya lu kan di bawah sama Irvano. Irvano di ya, Waiting Room. Irvano. Gue sekelas sama dia. Di Perbanas. Perbanas. Iya. Tapi lu sendiri kan dari yang setahu kan lu di wilayah hutan kayu ya? Iya. Kayu manis ya? Iya. Kayak gitu. Lu sendiri di box itu sebelumnya udah ada band sendiri apa gimana, Gus? Belum. Ya sama dulu mah waktu SMP kan metal-metalan juga nontonnya kan. Lu 27 bukan? Bukan, 22. SMP, masih SMP gue dulu nontonnya. Oh gitu. Nonton acara metal gue SMP dulu, ya, tahun 91-an. Iya. 88, 91 tuh. Lu lulus SMA tahun berapa? 94 gue lulus SMA. Ya, sama kita lah. Kita bareng, iya. Cuman gue nonton skena metal tuh dulu waktu gue SMP. SMP. Kelas Oke, 2. iya. Itu dulu di gor-gor lah gitu. Iya Gor. Iya. Iya. Mungkin kita bocil-bocil Jamu Iya. saya. bocilnya dulu mungkin. Iya, Mungkin kita bocil-bocil ya, dilihat Iya. bocil kita. Ini bocil dari mana nih nonton metal-metalan ya kan? Nah dari situ udah kenal musik metal di situ. Satu lagi tetangga gue aktivis ada dulu Bahana Rock FM zaman dulu kan. Radio Radio Iya. Bahana. Iya. Nah dulu tuh siang-siang dia nyetel lagu rock, alternatif rock semua. Zaman itu dia doang yang muter kan. Bukan Mustang. Mustang kan udah ada Mustang Iya, rock apa? Bugi Usman tiap hari Jumat. Gue nggak tahu deh. Oh. SMP ya gue ngomongnya. Heeh. Nggak tahu Mustang tuh tahun berapa. Iya, Setahu iya. gue dulu Bahana itu punya komunitas sendiri. Jadi tetangga gue tuh salah satu aktivisnya yang kalau nongkrong di rumahnya tuh ada komunitas Bahana Rock FM tuh pakai baju Judas Priest. Ini radio dekat rumah lu? Deket rumah enggak. Bahana Rock FM kan di gue nggak tahu di mana tuh di Jakarta Matraman tapi kalau kan? nggak salah. Iya. Radio Jakarta, tapi Radio Jakarta. tongkrongannya dekat rumah lu. Salah satu aktivis. Jadi dia ada sering nongkrong, ada pertemuan gitu. Komunitasnya. Oh. Kopi darat, kopi darat. Buzzer kawan Iya. Kamu sekarang buzzer ya? Iya. Di kopi darat gitu. Iya. Nah gue tahu musik rock itu di situ dulu, dengerin radio itu dan Itu dikasih tahu nongkrong sama orang tua-tua ya kan bener-bener udah orang tua-tua gitu kan. Iya. Kita SMP itu yang mungkin umurnya 30 40 ya kan yang nongkrong di situ gondrong-gondrong. Terus Ya dari udah situ? terus nonton SMA gue sekelas sama salah satu ada anak Young Offender Siapa? namanya Ferry. Ferry Tele. Bukan, Ferry Tele juga akhirnya barengan. Ferry Tele gue kenal di gereja. Heeh. Satu lagi si Okta. Oh. Okta adanya Feby. Feby. Feby mana? Jualin sawit. Feby. Feby yang Ini bukan Ferry Arab yang bintang film Ferry cilik. Oh itu temen gue SMA. Itu temen dia. Oh. Ferry Oktora. Ferry Ada Oktora Ferry kan Okta itu. namanya, ada Ferry Okta itu adanya Feby lu pasti kenal lah. Oh, Okta ini. Tahu lu. Warok. Iya, Ya Allah. Lu sama sama Okta? gue sekelas sama dia. Ya ampun. Okta. Jadi DJ sekarang kan? Oh dia jadi DJ emang? Ya. Akhirnya ketemu update-nya di sini nih. Jadi DJ, Gus, DJ Discord Mangga Besar.
Oh sekarang Oh, emang gitu? Ya coba sekarang gua nggak tahu apa nih. Cuma dulu ya. ya era-era 2000-an sampai lama kok dia lama jadi DJ tuh. Di Mangga Besar. Dia diskon roti Mangga Besar. Diskon roti beginian. Deket kantor gua ada. Iya. Dia kan salah tuh sama Ferry. Oh, Ferry gitu. kan di gereja. Nama Ferry ngobrol-ngobrol Tawar. musik lah. Ngobrol musik, tak tahu diajak ke Slamar. Kenalin tuh yang vendor. Ya udahlah, terus ya tahu-tahu banyak musik dari situ, dari Ferry. Tapi gue nggak official nyemplung masuk kot sama vendor sih, gue nggak ikut. Nongkrong aja ya. Nongkrong aja. Oh, Ya gitu. udahlah dari situ titiknya. Nah akhirnya tahu-tahu musik kan, kuliah ketemu Irfan, diajak latihan kan bareng, ternyata akhirnya kenal sama lo segala macam. Tapi titik awalnya ya di pertama kali ngeband beneran ya di Octave. Band pertama lo apa? Glue. Glue dia. langsung. Udah Lu Glue. jadi perbanas kuliah diajak main sama Irfan ketemu Gani. Ketemu lo dulu pertama kan lagi latihan. Anak OR. Ah, lagi gol gitar-gitaran nyanyi Blur nih. Ah. Ada Gani itu di situ, nggak tahu nyamperin. Lu seneng Blur lu katanya. Kita ngeband yuk, langsung. Ya udah, tapi gue ngajak gitaris temen gue ajak Nobon tuh. Kan gue satu sekolah sama Nobon. Dua-dua. Di dua Nobon kan gitaris MP3 ya kan. Jadi ini ajak nih. Jago dia. Ya udah ajak Nobon. Terus dikenalin sama Ferdi sama Ibnu. Ya udah bikin kita Glue waktu itu. Oh, Bornok tuh Ibnu namanya. Ibnu Haris. Ibnu Haris. Iya, Bornok. Tapi Bornok drummer Ibnu dia? Haris. Drummer gue Ibnu juga namanya. Ibnu juga namanya. Ya. Oke. Akhirnya bikin Glue di situ. Titiknya Kak. Jadi emang si Octave tuh jadi dulu titik ini ya, titik Banyak. pertemuan, Iya. titik inkubasi. Iya. Menurut gua banyak band-band yang udah akhirnya menyebar. Naif juga at some point pernah sering latihan di situ ya? Pernah sih? Paling Naif nggak pernah. Nggak pernah. Tapi Pepengnya mungkin. Pepengnya di situ ya. Toilet Sound. Pepeng sama Arvana juga kan dulu. Pepeng ya itu ceritanya lucu lagi sebenarnya. Pepeng itu ngebantuin Arvana ngedrum karena dia untuk masuk ke 68 manggung nggak boleh orang luar. Cuko nggak boleh. Oh iya. Terus Karena kan Arvana posisinya almarhum Dani, vokal Eki, Eki basis ya? Gua Cuko. Cuko kan nggak boleh masuk gara-gara oh iya Kaki juga 68 Eki ya. karena kan nggak boleh masuk orang luar saat itu. Ya. Maka itu dipakai Pepeng buat latihan. Nah saat itu ulang tahun sekolah, Cukong diumpetin. Cukong masuk. Pepeng ngambek kan. Gue udah coba latihan drum nggak boleh. Udah gue megang gitar aja katanya. Yang penting gue ada di atas panggung. Oh di panggung pakai gitar. Ada tuh fotonya Pepeng main di 68 dia megang gitar. Wah, Jadi gitar berdua. Masih Iya. ada tuh gue fotonya tuh. Gitu. Ya pernah tuh kejadian kayak gitu. Oke. Makan kentang ya. Udah ada kentangnya coy. Langsung. Tadi dimasak tuh bunyi. Yo, iya, katanya ini ya, Iya. hasilnya nih, kentang dari More Hopes. Ada lebih banyak harapan di kafe ini. Iya. Tadi nyampe mana tuh ya? Ini. Lu sama Nyoman, sama Nyoman, sama Pepeng. Pepeng. Arvana mau di 68 ya? Iya, mau di 68. Terus dari situ cuma masih titik pertemuannya masih di Octave ya? Octave. Nah, kan gitu ya. Octave. Nah kita mulai migrasi ke B tuh tahun berapa ya? Udah kuliah kan? Bi itu udah kuliah. Bi itu udah kuliah dan lebih ke 9798. profesionalisme kita dalam bermusik sih menurut gue ya. Jadi ketika di Octave itu kan Iseng ya? kita cuman ngeband iseng nih. Ngeband iseng bikin lagu. Nah kita lari ke studionya Buluk itu karena memang lebih profesional. Lah Martin udah mengulik. Soalnya gini nih ntar nih kita manggung. Soalnya kita bawa. Gue ingat banget. Secara fasilitas si B Yes. emang lebih proper ya? Secara proper. Secara Dan aman si juga. siapa? Soundman kita juga, oke ntar begini, oke settingannya di sini, oke kita nanti di panggung begini juga ya. Gue inget banget. Kita sebelum Udah lebih manggung, teknis ya? betul di studionya Buluk itu kita udah bicara teknis banget. Jadi Udah memang ngerti. itu mewakili. Apa Jadi mau. pakai itu kita udah mulai geser latihan di sana. Selain itu, Octave-nya sendiri rame band-band yang audisi. Seingat gue itu. Octave-nya sendiri rame gara-gara band-band audisi. Banyak acara di poster, band audisinya di sana. Dan udah yang lebih regenerasi yang junior kali ya? Udah era Paku Payung ya, mungkin ya. Paku Payung.
Nah dari situ itu eranya si bandnya Irfan tuh. Iya. Apa? Bandnya Irfan saat itu? Jellyfish. Jellyfish, anjir. Jellyfish. Itu eranya Oh, iya. Jellyfish, Gandri. Eranya Gandri yang Lu bakal kacarkan dulu ya. Itu legend. Oh iya, Gandri. Itu Kemana tuh legend. sekarang ya? Masih ada. Jadi Itu Pak Haji acara juga Select Tapop nongol dia pernah. Siapa ya? Vincent bandnya? Park Life. Park lah, ya, itu di Park Oktav Life, juga kan? Betul. Iya. Park Life. KJ juga pada ke situ kan anak-anaknya kan? IKJ nggak terlalu ya? banyak sih. Nggak terlalu banyak ke Oktav sih. Tapi pokoknya band-band Britpop yang pada akhirnya bermainnya di poster banyak lahir di Oktav Pasti tuh. lahirnya di situ. Nah sekarang gini, lu udah dari metal ke grunge, lu juga dari metal gitu kan. Tapi berlabuhnya di Britpop nih. Apa sih appeal-nya buat lu waktu itu? Karena emang waktu bersamaan meledaknya kan apa namanya Devil Maybe baru rilis, Parklife baru rilis, The Verve dulu kan, apalagi dulu Pulp lah, Different Class gitu kan. Apa sih appeal-nya buat lu? Sampai lu kan udah bertualang dari berbagai genre, tiba-tiba lo ketemu ini dan lo bikin Planet Bumi, lo bikin Glue, ketemu sama Gani Glue, terus wah di sini nih, dan lo udah kuat ngebangun karakter itu tuh kenapa tuh? Ya pertama satu musiknya ya. Pertama musiknya kan catchy Kak. Pertama. Sebenarnya Britpop tuh ini ya versi modern Beatles ya. Iya. Ya. Kedua fashionnya gitu. Benar. Nah itu serentak gitu kayak udah kayak apa ya? Satu paketan. Satu movement baru gitu. Jadi benar-benar kan itu kan sebagai kegerakan ngelawan grunge sebenarnya kan di Inggrisnya sendiri gitu. Benar, iya. Makanya dia bawa culture banget di Britpop itu kan bawa selain musik ya dia bawa culture-nya dia. Ngebawa ke Inggrisannya. Bawa ke Inggrisannya gitu. Nah itu sih buat gue menarik gitu di situnya gitu. Sampai sekarang ya fashionnya kan jadi kebawa-bawa sampai sekarang gitu. Fashion Britpop saat itu ya Inggris lah terutama ya kan. Soalnya gue sih nggak tahu kalau Amerika kan kayaknya gayanya gitu-gitu aja. Ya kalau eksentrik pasti Inggris secara fashion dan musik sih menurut gue. Dari dulu iya makanya. Nah itu dia makanya Kak. Jadi ya catchy-nya juga musiknya gitu. Sebenarnya dari musik juga kan sebenarnya core pop ya. Iya, chord-chordnya pop gitu. Popnya sederhana. Jadi gampang banget dinikmatinnya gitu. Dulu album penting buat lo tuh yang pertama kali gue dengerin Laser-nya Blur udah. Leisure tuh yang cewek ya? Cewek. That's on the way. Itu dia. Anjing tuh dari SMA sih dengerin tuh. Itu dia. Laser. Makanya gue dikasih denger sama si Ferry waktu itu di gue ke Slemer, gue nongkrong sama dia, lu dengerin nih Blur. Wah langsung gue. Iya. Fall in love tuh dengerin, gila nih gitu kan musiknya. Ya udahlah, terus nggak sangka ketemu Gani ternyata sama, ya udah bikin gue. Dua album pertama tuh Modern Life is Rubbish sama Leisure tuh. Sama Laser. Itu gila sih. Gue masuk ke Parklife malah kayak ya makin keren sih menurut gue. Iya. Cuma yang dua awal nih menurut gue tuh masih blur banget tuh soundnya. Iya. Ini kan ya. Lo tuh gimana yang bikin lo appeal-nya, bikin lo nyangkut sama Britpop? Apalagi Morrissey kan kayak penting buat lo kan. Gara-gara Your Arsenal sih kayaknya. 92 juga tuh. We Hate It sama You're the One for Me Fatty. Jadi pertama kali gue denger tuh anjing begini doang nih lagunya. Enak ya gitu ya. Terus habis itu lihat orangnya, anjing jambulan doang, pas nih rambut gue. Cuma Your Arsenal lo buka dalamnya ganteng-ganteng lo. Iya kan? Iya, tapi rambut cuma jambul. Kalau metal kan gondrong tuh. Metal gondrong, gue gondrong gembang gitu kan, gak cocok gue. Gak cocok nih gue gondrong gembang kan. Nirvana juga cuma dapat acak-acakannya doang kan. Jambul pas nih. Rapi. Cuma jambul doang, gampang gue bilang. Ya udah, ini aja lah. Jadi sebenarnya dari situ, dari style, terus habis itu mulai ngulik deh tuh Morrissey, The Smiths. Ya udah, mulai ngulik ke situ dan ternyata banyak teman-temannya tuh. Set Seven semua ya. Sampai sekarang pun kayaknya memang paling mudah didengerin sama gampang dikulik ya itu sih. Jadi ya masih enak aja lah, didengarnya masih enak. Jadi kombinasi simplicity dari musiknya sama gimana dia nge-represent dianya ya. Kayak jadi satu satuan estetik iya, sama kayak gini lah, beda dengan Amerika ya nggak tahu lah, mungkin nih technical juga sih. Gue dulu sebelum The Smith Morrissey itu senang banget sama Guns N' Roses. Siapa yang nggak kenal Guns N' Roses sih ya? Maksudnya di era kita itu pasti mewabah banget yang namanya Axl Rose dan Slash gitu ya. Nah ternyata di luar itu kenapa The Smith nggak sampai sini gara-gara Guns N' Roses. Guns N' Roses mewabah kan di kita. Padahal di Eropa itu The Smith
mendominasi. Tapi nggak juga sampai sini. Pas Glenn keluar kan udah bubar ya tuh. Siapa? Si Smith tuh pas apa? Memang, tapi memang katanya dia nggak nyampe sini kalau gue lihat tahunnya memang gara-gara kita didominasi sama Guns N' Roses. Sebenarnya yang pertama kali kaset ya, kalau kita datang ke toko kaset dulu, jadi lebih banyak variasi musik sejak Nirvana ngeluarin album Nevermind. Nevermind. Jadi apa, musik lain bisa masuk ke duta suara zaman dulu. Gara-gara itu. Dulu semua metal rock doang Iya. isinya, Kak. Bener nggak sih? Iya, itu iya. dia Guns N' Roses. Setelah si Nirvana itu yang ngebuka kayak orang bahwa ini gila nih, Variasinya ada Teenage variasi Fan musik. Club, ternyata ada banyak kan. Akhirnya banyak musik-musik yang bisa kita nikmatin setelah Nirvana booming. Gara-gara Nirvana. Iya, Tapi sebelumnya kan Guns N' Roses. Nah, sekarang kita juga secara technically kalau melihat sekarang nih di umur sekarang gitu, kita ngelihat misalnya nonton Guns N' Roses, Axl udah kecapean nyanyi kan. Iya. udah Iyalah. ngos-ngosan, kasihan ya. Kalau Morrissey masih santai. Iya. Itu juga yang mikir itu, mau sampai kapanpun dia masih nyanyi santai. Damon Albarn masih santai nyanyi. Siapa Noel dan Liam juga masih stay fit sama kayak dia. Dulu nggak ada yang ngubah. Iya. Kalau band Amerika kelar. Jadi secara musik ya emosi lo lebih technical lo udah lebih kena di situ ya. Iya Gitu sih. sih. Cuma emang 91 tahun penting tuh menurut gua. Iya. Iya kan. Sampai si Sonic Youth juga bikin video home video gitu judulnya kan The Year Punk Bro. Ya, ya Punk Rock. Tahun 91. Iya. Mereka bikin home video ini turnya mereka di mana mereka juga ngerasain walaupun mereka udah duluan tapi Nirvana ngedobrak Iya, dobrak pintunya sih, dan tiap mereka tur tuh mulai audiensnya mulai nyampur tuh. Tapi Nirvana masih pembuka tuh waktu itu. Masih membuka, Masih membuka cuma Nirvana. orang udah rame pengen lihat Betul. Nirvana di baru Iya. Itu ngerubah industri sih Nirvana. Ya 91 kan Red Hot Chili Peppers, Iya. Blood Sugar Sex Magic di situ. Sugar Magic. Nirvana, di Meledak- dua album meledak itu sih yang gue sih. ingat sih itu dua itu tuh yang kita lagi sama tuh penting itu. Penting tuh. Betul, dua album itu benar. Pendobrak Gila. sih tahun itu. Abis itu baru Green Day lah, Dookie, Dookie. Offspring, tapi itu juga udah kita kuliah ya. Iya, udah kita kuliah tuh. Iya. Dan mulai kerasa juga atmosfernya di lokal kita. Nah, betul. Ya. Nah, Pergeseran mulai dari yang masih boy metal, thrash Iya. metal, udah mulai ganti nih. Gue particularly lebih kerasa di panggung di KJ. iya, termasuk tuh. Iya Acuan kan? kalau IKJ kita Iya. jadi acuan juga ya. Band-band anak kampusnya macem-macem. Iya. Terus lahirlah Poster 95 ya. Di situ. Lu kan yang gua tau kalau nyaman, kalau gua tahu dia sering banget ya bikin acara dulu. Iya. Lu ngebornok tuh kan. Iya, dia mau Bornok emang. Iya. Nama production house Sebenarnya- apa ya? Lupa gua. Ada ya kalau. Frantic. Oh iya, Frantic. Benar, Gua akhirnya masih ada, ntar gua tempel-tempelin nih. Anjing masih ada Frantic Production. Frantic Production. Sebenarnya kan kita kan anak-anaknya penasaran ya. Jadi kan waktu itu kan yang Offender kalau nggak salah bikin duluan tuh. Tapi gue nggak tahu yang cewek siapa tuh, sepupunya Ondi apa siapa yang ngurus waktu itu. Terus kita sempat nanya-nanya ke dia, lu gimana sih bikin acara di sini gitu. Nah, Kakaknya kali siapa namanya ya? Lupa deh. pokoknya ada cewek tuh, lupa gue juga. Bukan Evi tapi. Bukan. Kan itu varias artis kan, campur-campur tuh yang main. Nah, dari situ baru kita diskusi nih, kita bikin Britpop aja deh. Belum pernah nih ada acara Britpop doang gitu. Nah, makanya udah kita ngajak IKJ, ngajak Movender, ngajak Bandung. Terus sama anak-anak di Oktav kan band banyak, udah. Sama nggak usah ada audisi biar banyak yang datang supaya kita balik modal nih. Nah, itu dia akhirnya kita bikin Indies Party pertama yang sampai 1.500 orang itu Kak. Anjir. Gitu. Frantic ya waktu itu ya. Nah itu kita bikin cuma 3 kali, cuman lama-lama emang menurun sih karena ternyata kan konsep kita ditiru ya kan, banyak yang niru akhirnya. Kita cuma bikin 3 kali karena itu kalau nggak salah 3 bulan sekali bikin, dari 1.500 ke 800 ke 600, habis itu udah kita udahin karena udah banyak yang bikin Poster model tuh yang sama. Segitu gedenya dulu ya, bisa nampung Gede banget. sekian itu. Tapi yang gue Itu nggak lupa ya, tapi saya nggak ada dokumentasi ya. Yang gue nggak Ada. lupa tuh Sebenarnya ada. Itu belum. Edo Walat. Iya, Cuma tapi belum kan jadi sampai sekarang. Tapi Gue juga, kita jadi sumber juga kan berdua. tapi apa namanya yang gue nggak lupa ya, udah di dalam penuh, di luarnya penuh ngantri. Itu anjing loh. Iya. Itu anjing tahun segitu, dalam penuh, di luar penuh ngantri. Itu ada Sama segede. toiletnya isinya jarum suntik semua. Anjing sih itu ya. Gua Kacau. sering ada orang pedot itu. Cuma gue inget itu dulu mungkin segede lapangan basket ya.
Segitu nggak sih? Setengahnya ya. Ini segala lapangan basket. Segala lapangan basket. Segala banget dalamnya. Segala lapangan basket. Gede se. Gede. Dipotong panggung. Itu kalau kelihatan agak Kalau dipotong agak panjang. panggung. Kalau dipotong panggung. Mungkin ya, panggung sih gue bilang nggak gitu, paling seperempatnya ya. Cuma yang gue ingat Ya, tuh kalau gede, lapangan basket. pinggir-pinggir tempat duduk. Tempat duduk, Iya kan? Bar tempat duduk, Ini gosipnya, gua tau gosip apa fakta nih kan sebenarnya nge-running organis tuh Om Iya Ahmad Albar. Iya, Ahmad Albar. Ya kan kalau malamnya buat Iya, buat tempat lugam. lugam. Iya. Dan gue juga pernah pahacap di situ. Kayak kampus gitu. net gue juga di situ. Itu kan kalau Iya. malam minggu, Jumat malam satu malam Iya, tempat iya. dugem, Iya. siangnya ben-benan, Iya. ya kan? Minggu terutama. Segitu ramainya, terus Britpop gue ingat acara itu segitu, acara sekapun yang waiting room manggung, Iya, wah, gue itu berdiri di atas panggung sampai ke ujung orang semua kan, Iya. udah gitu joget kasur. Iya. Gila loh. Gila zaman itu. Tapi Iya. yang Planet Bumi inget ya, bisa main siang, malam dalam satu hari. Dua acara. Dua Iya. Oh iya dulu sering dibagi juga ya. Iya, lu bayangin tuh. Siang beda, Main malam beda. siang, malam main lagi. Dulu yang bilang anjing, besok aja main lagi Sabtu Minggu. Anjing gue bilang itu gila, itu gila. Dulu emang cuma di satu tempat itu sih ya, yang paling gampang Paling dan paling gampang. akomodir. Jakarta Pusat tengah kota lagi. Iya, Iya. Satria Tapi belum Mandala. ada, dulu sempat bergeser ke M Club dulu. M Club, Ya. habis itu lari ke M Club. 98 ya. Itu lumayan, cuma gue juga nggak ngalamin lama tuh, maksudnya cuma setahun gue udah cabut duluan kan kuliah. Oh, lu keluar ya? Cuma sempat lama tuh di situ tuh, Iya, beberapa kali kan. Iya, M Club betul. Gitu. Ya, tapi saat itu area memang anak timur paling banyak yang lebih banyak dominan sih waktu itu. Heeh. Yang baik yang bikin maupun yang nge-brand Timur maupun pusat. yang nonton. Timur pusat. Iya, timur pusat. Timur pusat. Beda. Selatan beda kalau menurut Selatan gue. beda. Selatan sebenarnya ada juga poros-poros kolektifnya. Cuma mereka mungkin kalau menurut gue lebih eksklusif. Eksklusif. Terutama didorongnya tuh sama kalau sepengetahuan gue ya sama anak ex pemudi luhur, Iya, PL, iya. sama 670 gitu ya. Itu cuma mereka lebih di pensi-pensi, Iya. seringnya gitu, Iya. jadi jarang yang sampai ke situ situ. Malah gue bilang dulu pendorongnya anak-anak timur pusat, Iya, iya. Iya. yang banyak ngedorongnya, Yang banyak bukan ngedorong. bikin itunya. Walaupun masih konsep cover ya, Iya, iya. gitu. Cuma lu berdua udah mulai ada kesadaran gue mesti bikin materi sendiri nih. Planet Bumi ternyata mulai kapan tuh dan kenapa? Karena waktu itu kita mikir kalau bikin lebih mudah, sulit ya ketika kita bikin lirik bahasa Indonesia. Tapi ketika masuk, kayaknya kok enak-enak aja gitu. Sampai akhirnya, gue memang ketika mau bikin lagu itu udah ngomong ke anak-anak, gue mau bikin band Planet Bumi. Habis itu kita bikin lagu, tapi gue maunya bahasa Indonesia. Kenapa? Karena yang bahasa Inggris, band-band lokal tuh banyak. Yang jarang itu bahasa Indonesia. Dan gue berharap langsung aim-nya adalah kita dapat major record deal sama masuk ke radio. Dan itu berhasil karena Planet Bumi menjadi band pertama yang masuk ke Indo 8. Oh ya? Indo 8 Prambors. Tahun? 97 ya. Oh, kalau Indo 8 berarti udah maksudnya band indie pertama yang Yes. Indo 8. Nah, itu yang bikin Dodo akhirnya setelah habis Planet Bumi banyak band indie masuk, dia bikin Indie 8 habis itu. Oke. Awalnya dulu Indo 8. Gue masih ada tuh flyer gue masih bareng Dewa 19 di chart lagu. Gue masih ada flyer. Jadi ya dan itu berhasil gue gitu bikin itu. Seingat gue sehabis gue ada rumah sakit terus waiting room masuk juga. Uang kan ya. Duit ya. Duit apa uang? Ruang tunggu dulu sih pertama. Ruang tunggu. Ruang tunggu, iya. Ah. Ruang tunggu itu kan bahasa Indonesia. Iya, iya. Bahasa Indonesia. Habis itu ada Geger Band. Gue inget kok masuk Vandela. Tapi yang gue inget dulu yang ngedobrak pertama seinget gue ya, itu pas sama Pure Saturday sih yang lewat High. Iya, Lewat High, itu lewat High. 95 tuh. Iya. Gue bahkan 94 gue inget banget karena kita udah nongkrong di Octave, buka majalah, terus itu ada sistem PO, album Intro the bukan itu deh. Iya, Yang mana ya? itu Pure Saturday bener. Bukan sih, pas dulu. Yang Oh, ada Gangster of Love, For to the Sub. Fall Through the Sub. For to the Sub EP. Pas. Itu belum dirilis di High loh. Bukan yang dirilis, tapi dia cuma jualan kayaknya deh. Iya, makanya lo kita ngirim potong Mail order, potong untuk album kuponnya, itu. kirim lewat pos, datang ke kita. Kalau Kayak Pure gitu. Saturday memang bersama dengan rilisan Majalahnya. majalahnya, seingat gue ya. Benar. Iya, mungkin iya.
album pertamanya kan yang kapal itu kan, Yes. kapal-kapalan. Iya. Itu dua itu yang menurut gue tuh album penting tuh yang nyadarin kita juga, oh ternyata bisa ya bikin Bisa album. bikin itu. Kayak Nah gitu. itu juga yang mendorong gue untuk bikin kita bahasa Indonesia. Gara-gara Fuse Aureli kan rata-rata Inggris tuh. Bahasa Indonesia cuma 2. Pertama kali manggung di mana? Kalibata Cafe. Iya. Sukovindo. Sukovindo. Itu acara anak Pestol Air ya? Pestol Air. Iya Main kan? juga tuh mau Buluk. Jadi yang main. Iya, iya. Lu apa namanya? The Slide. The Slide anjing. Gue jual. Caratan ya? Iya, gue caratan. Caratan. Iya, iya, iya. Gue Buluk Juan. Caratannya apa sih? Just Looking ya? Campur-campur. Ada mau Body Valentine gue ikut nyanyi. Iya. Wait, itu Iya. udah ada belum sih? Hah? Belum ya? Wait, Udah ada, manggung juga malam itu. Kan Buluk main drum, yang main drum Buluk. Sampai dia pertama kali bugil tuh di stage tuh dia tuh. Abu gue mah nggak di situ pertama. Di mana? Sering lah dia mah udah dari awal-awal udah bugil. Itu Dari sebelum setidaknya di depan Denada lah waktu itu. Ada Denada soal. iya gue ingat tuh Sukovindo Iya, ya. Pestol Air. Di Saturday gitu. Terus dia pertama kali main di. Sama Nobon juga kan lo? Iya, gue nobon main keyboard. Terus di Juan Bandung main bukannya gitar. 2 ya? Apa tuh? Di Bandung bukannya 2, Fuse Aureli sama 1 lagi ya? Gue lupa satu lagi siapa. Lupa deh. Itu lumayan juga tuh. Acara Oke, Pertama. Gue Yang bilang tuh kedua. acara Britpop pertama sebenarnya tahun 95 tuh Kak, mundur dikit. Itu di Harley Cafe Pondok Indah. Itu yang bikin kalau nggak salah Pestol Air juga. Harley Cafe Pondok. Oh iya. Nah itu itu cikal bakal Britpop pertama Jakarta. Cuma kecil, kecil. Tapi itu ada sekitar 200 orang. Itu siapa tuh yang main? Ada Glue main, Pestol Air main. Oh, Banyak iya. anak IKJ sama anak anak Young Offender sama IKJ sama Oktav juga. Iya. Cuman Iya, mungkin iya. waktu itu gue anak Oktav ya gue doang kali lewat kena si Taba Viagani kayaknya almarhum Gani. Nah itu pertama kali Britpop doang ya skena tuh ada itu. Jadi lu di Pondok Indah ada namanya Harley Harley Cafe. Cafe. Yang sekarang jadi kalau nggak gue nggak salah ya spotnya itu sekarang jadi Hokako Bento. Iya kan? Bikin. Di situ. Terus ada jembatan langsung ke kolam renang. Betul, gitu. kolam renang. betul. Di situ. Nah itu terus yang kedua bikin di Sukovindo itu. Yang kedua Pecah, justru ya? Sukovindo ya, bukan Sukovindo pertama ya. Kedua Nah, di Sukovindo. Itu pecah tuh. Pecah. Karena Pecah bisa banget. satu dia pertama Itu pecah. di Pertama Jakarta kali di di sini. Ini saja pertama kali di Jakarta. Iya. Apa ya? Itu pecah Anjir. banget. Ya itu mungkin ya, maksud gua blueprintnya belajar pertama gini, gua tahu banget anak-anak kayak YO gitu kan, belajarnya dari Black Hole, Iya. iya kan, dari Patra Black Hole. Jasa Iya, gitu. betul. Arvana juga Arvana dulu main di di situ, Patra barengan Jasa. kan di Black Hole. Mereka belajar dari situ, terus ternyata kita bisa bikin versi kita sendiri, Iya. bikinlah di kafe-kafe mau nampung kayak gitu kan, Ondi sih terutamanya, Iya, iya. yang Ondi, gue tahu, betul. yang apa dia nginisiasi bikin versi kita sendiri yuk gitu Iya. kan, baru nyebar ke kita nih, Iya, ya iya. kan, yang ikutin gitu. Plan Bumi rilis album pertama tahun berapa? 97 misalnya deh. Lu udah berapa sih? Banyak banget ya. Gue ingat tuh dulu ada 7 sekitar 7 album ya kalau nggak salah ya. 7 album sampai sekarang. Banyakan indinya, banyakan apa non label lah. Iya, lu Banyakan- rilis sendiri ya, bukan Ya, terus pokoknya kan. rilis sendiri aja. Gue kan dulu campaign yang Sindom Dunia Peri Iya, itu. Sindom Dunia Peri, terus Working Class Zero. Iya. Lu Terus dulu yang The Sindom Wars. Dunia Peri tahun awal 2000 ya? Karena gue ingat lu Iya. sempat mampir ke MTV tuh. Iya, Ke MTV ketemu. Tracks, tempat gue kerja. Ah. Terus Working Class Zero juga, The Rest and The Worst. and the Worst terakhir. The Rest and the Worst terakhir. 7 album ya total ya? 7. Lu sama Glue? Gue zaman dulu kebanyakan yang junkie soalnya. Nggak sebenarnya di zaman poster itu kita udah ngerekam 4 lagu, cuma nggak sempat kerilis karena ya udahlah personelnya out-outan waktu itu. Jadi gue baru ngerilis lagi album itu justru di 2010 Kak. Album materi Materi album Tapi pertama oke, tuh. oke Iya. loh. 2010 Jadi kan gue ngilang tuh ya dari 2000 tuh terus ngilang lah setelah dari poster ya sibuk ya berkarir di dunia cari kerja lah nyari nafkah Kak. Ya kan ngilang gue dari skena gitu. Iya. Hilang dari skena 2007 ketemu temen lah kok lu ngilang gitu ngeband lagi lah gini ya udah akhirnya gue bikin band 2 tahun akhirnya gue ngerilis album pertama cinta. tapi nyanyi Irfan waktu itu Oh, bukan si Iping bukan Iya. bukan. Oh. Iya waktu itu sedapatnya aja dulu pokoknya sedapatnya aja personel Siapa yang mau kita bikin ikut? ya kita bikin aja dulu gitu bikin jadi kita kebetulan salah satu lagunya itulah ikut Independent Tracks ya menang lah di chart nomor 1 berapa terus ikut kompilasinya si Not Nubas
di Prambors juga. Iya. Cuma gak ada satu single lagu doang. Yang Cinta. Judulnya Cinta. bagus ya. Ya itulah dulu. Tapi lu awal 2000 memang yang mulai nyebar, ada apa namanya nggak ya apa ya kita ngerem dulu tuh kegiatan bermusik ya. Iya. Dulu ya. Kalau ya udah kulminasi banyak sih. Iya. Atap makin gila dulu kan. Iya. Iya. Terus apa lagi ya? Gue juga nggak tahu kenapa atmosfer musiknya udah meredup. Iya. Pergerakan independen terus berganti ke apa ya? Menghilang aja tiba-tiba ya. Memang sih saat itu ya, maka itu gue salut sih sebenarnya ketika 2010 cinta itu. Maksudnya ada yang stand out lah ya. Lu pada tiarap kerja dulu. Kerja dulu. Iya. Nikah, kerja. Iya, nikah, Jadi kerja. orang bener dulu lah. Jadi orang benar dulu. Tapi nggak tahan juga. Akhirnya ketahan juga. Gue ingat. Waktu gue ke Carrefour, ketemu dia di Kuningan. Tadi jadi orang benar banget dan gue masih setengah bener dan enggak tuh. Jadi gue lagi rilis Working Class Zero kalau nggak salah. Ngobrol sama dia ketemu, lokasi ini. Komennya dia apa? Oh. Hari gini masih main musik aja loh. Ya. Ingat lo masih ingat. Udah capek gue. Akhirnya sama-sama balik lah. Akhirnya kita ketemu lagi dan ya memang itu yang lo bilang kan Kak, maksudnya kenapa sih lo masih stay gitu ya? Stay dengan kegoblokan ini sebenarnya. Ya kalau hati nggak bisa dibohongin ya. Iya. Kalau emang lo udah seneng, lo udah passion, lo udah ini ya udah jangan-jangan ini yang bikin kita survive gitu lah. Ibaratnya kita tinggalin, dipanggil lagi gitu Iya. ya. Ini Nah, yang bikin kita itu dia survive. Kak, justru ketika mau balik lagi ngeband, susah nyari acara. Nah ini yang Ini kunci awalnya Selecta Pop jadinya. Iya, Gue iya. ngajuin gue ikut main sini dong, main sini. Cuman kan waktu itu musik lo begini, gue pusing kan kok musik gue lo begini, gue bilang. Iya. musik lo begini Musik lo lo begini juga nggak udah masuk tua. di tempat bla bla bla. Ribet. Malah Namanya dulu- lagi indie, gue bikin aja sendiri acara kalau gue nggak bisa manggung di tempat lo. Iya. Prinsipnya gitu kan. Iya. Kita ngelakuin apa yang kita udah tahu, which is Iya. mentok ya cari Iya. Cari bikin aja sendiri. Bikin udahlah. sendiri. Ah. Nah akhirnya gue ke JK7, gue waktu itu sekali sih gue datang diundang ke acaranya Young Offender juga. Waktu itu dulu main, terus gue lihat gue bikin di sini sama siapa sih nanyanya sama si itu, ya udah gue temuin nih manajernya tuh langsung. Seperti hal yang kita dulu lakuin Iya, ya. kita dulu lakuin. Gue bisa nggak bikin di sini? Ya pertama di underestimate. Orang nggak tahu gue siapa ya kan. Lu siapa emang gini. Ya udah gue pastiin lah acaranya rame. Nah kita bikin April itu pertama kali rame lah yang datang waktu itu. Rame sampai akhirnya dia yang Minta-minta. telepon. Bikin lagi dong gitu. Oh. Udah tuh terus jalan Kak, lanjut. Iya. Selecta Pop. Dari yang kita nyari-nyari band ditolak-tolak enggak sampai akhirnya band pada nyari kita. Lu kapan bikin acara lagi gue main dong? Nah, masuk gua. Ziggy Zaga pertama kali Ziggy main. Zaga pertama manggung Tapi- di sini. tapi ya gue sih apa ya honor banget ya lah lo mau masih suruh apa Ya gue yang paling ini gue adalah yang pertama gue cari adalah orang yang sangkatan dan gue tahu gue ngerti banget landscape musik di era kita even di 2014 itu udah ada underestimation banget. Iya. Kita tuh dipandang lu siapa. Iya, betul. Sosial media lu dilihat. Iya. Kayak gini lah sekarang. Iya. Jadi Iya. udah nggak dilihat musiknya lagi. Betul. Kayak gitu kan. Betul. Dan gue nyari kindred spirit atau orang-orang punya semangat yang sama gue yang dulu orang. Iya. Yang masih dalam dari generasi yang sama. Yang Iya. sesimpel misi lo adalah gue bantuin band lo. Iya. iya Gitu kan. Itu aja. Iya, kita nggak ngebatasin lu mau ngapain, bahkan kita nawarin kita yang pencak silat aja. Hah, maksudnya? Gue mau pencak silat boleh nggak di tempat di Selecta Pop? Boleh. Wah. sebelum mulai pencak silat dulu beneran Nyetel lagu pencak silat Betawian dia pakai golok di Iya. depan Apa stage. nama bandnya tuh? Bukan Ya, nama dia band, orang. Wah anjir. Performance Ya, jadi sebenarnya membuka ya maksud gue dengan harapan kita punya channel ke yang baru-baru lah ya karena kita juga nggak mau dikira wah lu anak-anaknya udah tua nggak asik gitu takutnya begitu ya tapi kita terbuka lah di sini juga gue bilang kita terbuka buat band siapapun yang mau main monggo ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Kita juga akan ada event-event ke depan ya event-event ke depan juga. Jadi kita kan konsepnya dulu tribute band lagu sendiri, tribute band lagu sendiri. Nah itu udah kita jelasin kan, ternyata kan setelah kita ngejalanin hal yang sama, pasti pas tribute yang rame. Nah yang repot dari kayak orang kita bikin event begini kan, kita mesti bikin semua orang seneng nih. Supaya continue yang punya tempat juga mesti happy kan, yang datang
mesti rame. Dia juga harus untung. Bandnya juga seneng lah, cuman ya kita yang bikin juga seneng. Nah itu gimana cara itu biar gitu semua ketemu. Nah cuman akhirnya gue tawarin kalau dengan konsep sendiri, lagu sendiri pasti nggak gitu banyak yang datang, dan memang kenyataannya kayak gitu. Dan gue minta ke pengertian si yang punya venue biasanya. Ya kalau nggak terlalu rame, lu mesti maklum. Tapi di tribute, misalnya bisa kebayar lah, lu selang-seling lah, nggak bisa rame terus acaranya. Gue bilang gitu. Nah itu kan di situ. Kenapa? Jadi kebanyakan, kalau bikinnya tribute mulu, awal-awal pasti gue bikin karena biar yang punya seneng dulu. Kalau nggak, kita nggak punya tempat nyari lagi. Iya. Gitu. Cuman orang kan nggak tahu, orang nggak ada duitnya gitu mau gimana gitu. Tapi menarik sih itu apa yang udah kita lakukan sekarang nih Kak. Kita ketemu band-band banyak di YouTube-nya, viewernya banyak Kak. Followernya banyak, viewernya banyak. Terus, gue punya acara Selecta Pop, mau main nggak? Mau. Ya, hasilnya ternyata band emang banyak, skenanya yang dikit. Skenanya Kak yang nggak ada. Faktanya memang gitu kan sekarang. Nggak ada maksudnya gimana? Hasilnya tuh nggak sesuai dengan apa yang kita lihat di YouTube-nya juga gitu loh. Band-band di sosmed, band sosmed jatuh. Gede follower tapi begitu di lapangan malah kurang. Itu engage-nya, maka itu yang gue bilang ke lo Kak. Lo lagi dengerin apa Kak? Banyak. Nah itu engagement itu Kak. Kalau gue ngomong lo sekarang, kalau dulu kita ngomong Black Rose. Kalau Black Rose manggung, gue udah pasti di depan, kan begitu. Engagement itu yang dulu kita rasakan gitu. Kalau sekarang nih banyak band, nih followernya banyak yuk, kita ajak yuk, ayo. Viewernya juga banyak, ayo. Pas manggung. Atau mungkin ada satu lagi level yang lain lagi, kita ngomong sekarang gitu ya. Ada band yang memang papan atas di mana engagement gede dan follower juga udah gede. Itu. Ada yang kayak gitu juga, cuma maksud gue mungkin ada juga level gede di sosmed gitu ya. Begitu. Tapi lagunya bagus ya. Tapi gue akuin lagunya semua itu bagus. Dan wajar kalau mereka yang ngedengerin banyak, yang gede banyak karena memang lagunya bagus. Dari komen-komennya juga oke lah gitu ya. Memang ketika panggung kok mereka nggak ada yang mau dateng ya gitu loh. Apa yang salah nih gitu loh. Ini ada yang salah nih gitu loh dari mereka ini. Kan otomatis band itu akan kasih tahu, gue main di sini. Dan ketika mereka perform bagus Kak gitu loh. Bagus mereka perform gitu, band-band baru itu gitu. Tugas band masing-masing kan sekarang akhirnya berjuang untuk menjual dirinya masing-masing kan gitu sebenarnya. Iya kan? Iya. Tapi di band papan atas kan istilahnya kan ada papan atas, papan tengah, papan bawah nih. Benar banget. Iya, kita kan sekarang ngambil yang di mana, nggak tahu di tengah atau di bawah. Kita di bawah aja lah ngambilnya. Ya yang penting nemuin bakat-bakat baru ya silahkan, bakat-bakat baru silahkan. Iya. Dia nggak tahu apa enggak ya udah bukan kita lagi, kita kan cuma bikin skenanya aja. Gitu. Itu aja sih Kak. Lu masih antara 2014 sampai 2017-18 saya masih aktif tuh ya. Apa? Sebenarnya kalau ngomongin aktif, Selecta Pop masih aktif sekarang kan. Gitu. Karena rajin-rajin waktu itu. Iya. Sampai 2018, kenapa sekarang malah masuk ke 2019? Masih ada tapi sering. Masih ada. Jadi 2014 sampai 18 itu gue hampir tiap bulan sekali ya. Iya. Berapa volume sih? Sampai banyak banget ya. Maksudnya gue sendiri juga lupa sampai berapa. Cuman yang pasti kita sempet 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai akhirnya di 2018-19 mulai menurun karena memang ya itu masuk ke eranya COVID ya. Sempat 2019 itu COVID ya. Dan waktu itu dia sakit ya ngurusin bini ya. Jadi sempat kan memang gue berdua ini kan bisa dibilang gue tuh berharap sebenarnya ada regenerasi sebenarnya yang memang jalan segala macam. Cuman gue berpangku sama Agus kan karena Agus posisinya waktu itu ngurusin dia. Dulunya juga sakit. Iya dia sempat sakit. Survival lah menurut gue, survival banget Agus. itu kenapa gue ngajak lo kesini, kalau menurut gue lo berdua survivor, penyintas. Penyintas dari lintas generasi. Lo sekarang masih hidup lah gitu ya. Termasuk reinkarnasi lo berdua nih sekarang. Nyoman sekarang punya band namanya Seks Mengesek. Lo punya band namanya Merah. Kayak gitu kan. Itu alasan kenapa lo masih pengen bikin entitas baru lagi tuh, apa dorongannya? Kalau Agus stay tetap di Britpop sih kalau menurut gue, dan gue sendiri seneng sih, maksudnya masih ada yang nulis. Kalau gue agak belok sih sebenarnya, gara-gara si Topan sebenarnya. Si Topan itu pengen punya band. Topan temen SMA lu ya, deket ya. Pengen punya band, istilahnya dia ke drum cuman gampang, mainnya gampang, nggak perlu capek, cuman ada band namanya Cigarette After Sex tuh, yang temponya pelan, mainnya juga pelan.
Dia dengerin, dia seneng tuh, dia nonton konsernya, dia ngajakin gue nonton, terus kita bisa nih bikin band kayak gini. Ya boleh lah, gue juga nyanyinya nggak capek-capek, nggak usah teriak-teriak, gue bikin lah kita. Dan bisa jadi 3 album. Berhasil jadi 3 album tuh dari tahun 17 kalau nggak salah. 17, 19, 19. Terakhir gue ngerilis tahun lalu. 2019. Iya. Debut albumnya 19 kan? 2020, 2021. Satu tahun COVID satu album. Anjir. Satu album tuh, dan gue bilang ke band saat itu, emang ya udah kita cukup 3 album aja deh gitu ya. Bener juga, di 3 album ini Topan balik lagi ke habitatnya nih, gila naik gunung nih. Anak alam. Iya. Kemarin diajak manggung nggak bisa mulu. Gue naik gunung kalah bisa mulu. Ya udah, karena memang sebenarnya motornya menurut gue dia gitu, dia pengen punya band, ya udah gue provide, dia nanya gue mau nyanyi nggak, gue dengerin, oh iya. Nyanyinya nggak teriak-teriak, nyanyinya juga santai. Konsepnya juga seks juga tuh, kenapa tuh? Karena sebenarnya gini Kak, ini lucu juga sebenarnya kenapa namanya juga Seks Mengeseks, karena Cigarette After Sex kan ya. Abis itu kita cari nama band kan waktu itu. Sebenarnya itu kejadian di 68 Kak. Yang ngasih namanya nih Guru Kak. Ya gue Guru kita. Di si Andi udah gitu. Cuma yang gue tanya, lu lagi pakai baju Sex Pistol. Topan yang pakai baju Sex Pistol. Terus? Topan pakai baju Sex Pistol di tahun 91 ya. Kita kelas 1 gue yang banget. Lagi duduk di tangga, Guru lewat. Langsung, ini kecil-kecil kamu pakai baju Seks Mengeseks, kata dia gitu. Pabu bukan? Saya pakai gue lupa, dan itu nempel di bener, anjing Seks Mengeseks. Jadi ketika kemarin bikin band bawain Cigarette After Sex, apa ya? Seks Mengeseks aja. Ingat lah momennya. Dulu saya kasih nama. Cuman kesininya kita agak gak nyaman juga ya, karena waktu itu sempet main di Sahid semua. Ya kita panggil band Seks Mengeseks, oke nggak enak juga. Jadi ganti udah jadi SMSX. Jadi di album kedua ketiga kita ganti jadi SMSX. Iya. Itu lebih kayak ketemu Topan, temen dekat dan lagi ada passion bermusik lo bantuin. Iya intinya gua bantuin, dan juga liriknya juga jadinya lirik yang dia yang bikin itu. Oh gitu. Sama yang bikin gitu. Jadi bener-bener serius lirik hubungan suami istri lah gitu lah, yang gue pikir aduh ya udah deh nggak apa-apa. Gue udah berumur, ya udah nggak apa-apa lah ya. Mumpung apa namanya belum ada lah ya. Belum ada. Ya apa namanya, video klip pertama kita itu Keringet Cinta tahun 2019. Itu gawat. Lumayan gitu, gue juga sampai mikir, sampai komen-komen juga gitu. Ada yang komen kan? Itu kakak gue. Itu modelnya kakak. Ada. Itu kakak gue kenapa mau modelnya seronok kan? Seronok modelnya video klipnya Kak. Iya. Adanya komen modelnya. Itu kakak gue kok kayak gitu. Jahat banget sih. Nggak sih, dan ya bukan gue yang bikin juga kan, dia udah gak mikirin gitu, tapi ya itu ini juga ya, maksudnya kesenangan gue juga, passion gue tetap di bermusik ya, jadi ya gue tumpahinnya ke situ sih. Tapi masih jalan nggak sih Planet Bumi, Seks Planet Buminya sendiri sebenarnya udah enggak ya, maksudnya gue udah cukup lah, karena udah memang obrolan gue terakhir emang kita udah cukup di The Rest and the Worst, udah titik. Album lo kumpulan kompilasi terakhir The Rest and the Worst, iya. Sisanya ya udah SMSX sama yang baru nih, tribute The Jamsoy ini. Oh The Jamsoy, ya kemarin manggung bagus juga ya. Sama Nobon, ya. Sebenarnya itu projectnya Nobon sih, cuman memang gue dari tahu ketika gue seneng Morrissey The Smith itu, gue emang bercita-cita pengen punya band tribute The Smith Morrissey ini. Nah akhirnya si Nobon yang ini ngaktifin, ya udah kita bikin The Jamsoy, ya udah. Iya, konsepnya sebentar itu dulu. Tapi mungkin berkembang ke materi lain nggak? Kayaknya enggak. Kita pokoknya kalau ada yang ngundang hanya khusus tribute The Smith sama Morrissey. Kalau misalnya bikin acara tuh ya. The Jamsoy. Jamsoy sih. Lu merah gimana? Dari tahun berapa tuh? Merah 2019. 2019 awal. Kenapa bikin merah? Ya kemarin gue di balik layar mulu Kak gitu. Kan dulu 2 album gue yang bikin. Yang nyanyi orang-orang ya kan. Cuma kan lama-lama ketergantungan nih ya kan, vokalis sibuk semua pada nggak bisa repot nih gue bilang. Daripada ribet balik-balik, gue aja udah yang di depan nih sekarang bikin band. Jadi nggak ketergantung sama orang-orang lagi, ribet gitu. Karena ada vokalis yang sibuk, keyboardis yang begono begini, ya udahlah. Kira-kira untung ketemu sama orang-orang yang komit, udah gue sekarang yang di depan aja. Gue nyanyi. Kalau nggak bisa ganti. Udah, jadi ngambil pusing gue. Ya udahlah akhirnya
Ya udah lah, buktinya bisa lebih cepet kan ngeluarin 3 single, 3 single, video klip udah keluar. Ngejar mau album ya. Mau Tapi lagi gue salut proses. sih, gue salut maksudnya Merah ini termasuk perwakilan Britpop yang survive sampai sekarang. Gue salut sih, dan gue bilang ya memang harus ada. Iya. Memang harus ada kan yang mewakili Britpop. Coba band lain coba ada nggak yang mewakili Britpop? Sekarang hampir Yang generasi nggak ada baru sih, ini. jarang. Nah, gua Generasi itu juga. baru. Kenapa tuh malah nggak ada regenerasi yang baru? Tapi ada sih beberapa kayak apa ya, Best Coin ya kalau nggak salah. Cat Police. Cat Police, iya dia. Nah itu kita tidak terkoneksi dengan mereka, makanya itu gue juga bingung kenapa tidak terkoneksi. Mungkin bisa lo undang ke itu yang Britpop, dan pop yang Britpop kali gitu ya. Ya Kan mungkin. kita udah pernah ngeluarin kompilasi waktu itu, cuma kebanyakan kan musiknya hampir British semua kan. Oh iya Kita udah benar. ngeluarin kompilasi waktu itu. Iya. Nah ini kita mau rencana ngeluarin kompilasi kedua nih, cuman belum ketemu aja waktunya Kak gitu. Dulu ada Corona ya maksudnya. Ada corona. Ada corona. Band namanya whatever. Corona, Bang. Ya. Ya, itu kan salah satu whatever juga. Whatever. Oh, iya. Iya. Komunitas Oasisnya tuh kan gede banget. Wah, whatever tuh luar biasa. Iya. Nah, itu Whatever juga keren banget. Engage-nya kan juga kan dia punya lagu Engagement sendiri juga. Jadi juga. sebenarnya banyak sih, cuma Gitarisnya si siapa? Bara. Bara. Si Bara di lo juga kan di Jam Sound. Enggak, bukan. Diki, gue. Diki merah gitarisnya. Enggak si Nomor Bara. sama merah. Bara waktu itu. ya? Bara. One Love. Bara Sama di Aca. itu Aca. Oh itu Aca. Oh iya. Stone Kok ini Roses, kan? Stone Roses. Iya. Stone Rose. Iya benar. Tapi sering juga lah ngikut di Selata Pop Selata Pop, beberapa iya, kali kan. sering. Ah. Nah memang kita jadi akhirnya bukan segmented kan, memang pokoknya kalau lu dengar Britpop, lu dengarnya tahunnya Selecta Pop lah. Benar. Walaupun kita ngebuka untuk genre musik lain nggak ada masalah juga. Cuman jadi kayak apa ya, identik aja. Dan Tapi- kita memang mau kayak gitu aja, ngambil segmennya aja kita ambil gitu kan. Heeh. Tapi lu berkoneksi nggak nih? Maksudnya lu keep up sama perkembangan band baru sekarang, skena baru gitu. Band yang baru sekarang kita mulai lagi Kak. Kan Mulai kemarin kita gali. sebenarnya kan kita waktu itu sempat agak berhenti kan waktu itu kita kerja sama Gugu ya, Gugu Radio tuh, Gugu. Oh, oke tahu. Nah kan online. kebanyakan dari band Mereka dari interview di mereka terus mainnya di Selecta Pop kan dulu kayak gitu tuh. inline-nya seperti itu. Nah terus kan akhirnya ya udah nggak kerja sama lagi. Nah sekarang kebetulan di 2022 begitu kita mulai lagi nih, anginnya juga lagi bagus ya kan. Kita kemarin pertama kali bikin diajak join sama Hevox Oh iya. sama si Satria. Satria. Openingnya mereka di sana. Nah itu pertama kali kita muncul. Terus kedua kita bikin yang agak gedean. The Milo. Sunday Pop Sunday kita ajak The Milo. Nah itu semua band yang main. Oh iya kemarin ya. Iya. Oh iya anjir. Nah itu semua band punya lagu sendiri. Heeh. Udah kita ini. Nah kemarin ada Tualen baru ngajak kita kerjasama. Betul. Balik biasa rombongan Selecta Pop inti dulu yang main biar Iya, rame iya, gitu lah iya. ramein. Nah terus akhirnya dia suka. Akhirnya kita diajak regular main di situ. Nah kita nyiapin konsep balik ke itu tribute band lagu sendiri, tribute band lagu sendiri. Dan sekarang kebetulan kita punya database band lagu sendiri banyak banget sekarang Kak. Iyalah. Sekarang band banyak banget asli. Jadi kita Keren siap lagi. nih balikin ke zaman itu, maksudnya kita siap lah band-band lagu itu. Dan karya sendiri itu udah kita siapin plotnya gitu. Jadi rencananya setiap event kita nanti tiga band isinya gitu. Iya. Di Tualen M Block Space nanti. Jadi Per kapan nih? Mulai minggu depan. Mulai Sabtu besok. Kita baru kita 2 minggu yang lalu yang bikin, terus mulai Jumat depan sih kayaknya. Kita mulai running. Iya. Masih lu berdua nih ya? Masih. Tom Rakarsa ya? Masih. Siap. Oke. Nah, kemarin kita tapi ketemu ya emang anak-anak muda baru Iya, lah. anak muda Keren baru. juga. Ada apa Laskar Nando ya, kemarin Iya, bagus Laskar banget, Nando. ada band namanya Laskar Nando, dia performance art juga. Iya, ngeband sambil Gue sendiri performance juga art. bilang gila nih band bagus ya. Gitu. Gue bilang tuh format baru berarti yang bisa dieksplor. Dan berarti lu jangan band-band mulu sih. Iya. Nanti. Iya akan ke sana juga Kak. Maksudnya kan kita harus open juga ya Kak. Maksudnya nggak Iya. bisa. Ya gue ngomong ke semuanya, gue ngomong ke Agus ya kita harus open Gus, apapun itu karena Iya. karena kita ya namanya skena itu harusnya berkembang. Iya. Skena itu harusnya berkembang. Arahnya kemana? Ya udah nggak apa-apa, kita lepasin aja, kita bebasin aja gitu loh. Dan kalau bisa kita sekarang udah pensiun sebenarnya, yang baru-baru nih harusnya kita hanya mengawasi, mengarai itu yang harus Supervisor kita. lah. Iya, kita harus seperti itu. Maka itu kan ya kayak begini-gini ya kan, maksudnya kayak anak gue tuh udah di posisi yang ngomongnya begini gitu, kayak Justin Bieber konser besok terakhir karena dia mau pensiun. Oh iya. Ya kan katanya gitu, jadi Iya, dia iya. mau pensiun Karena karena sakit. konser karena sakit di konser terakhir.
papa aku nggak pensiun ya nyanyi gitu. Udah posisi begitu gitu loh. Gue bangun di dekat kemarin Kak. Di mana? Acaranya Fox. Iya. Kan baru bikin lagi. Yang datang teman anak gue. Ya akhirnya udah sampai posisi itu ya gitu. Datang temen anak gue 3 orang. Oh, bah, gue temen anak gue, temen SMA anak gue ya kan yang datang sekarang. Udah di situ Kak. Lu kok pada datang? Iya, kita seneng dengerin The Smiths Om, gini-gini. Kita tahu nih Om bawain The Smiths. Masa sih? Iya kayaknya. Itu udah generasi keberapa tuh Kak? Anak SMA ya, umur 16-17 tahun. Sekarang udah dengerin kayak gitu. Udah lengkap 1-2 generasi tuh ya. Tapi highlight kemarin di Tualen sih sebenarnya Iping nyanyi sama anaknya. Nah, Oh yang cewek. Bawain Parklife ya. Jadi itu buat gue wah gila juga nih. Mantap ya. Nyanyi sama anaknya Parklife anjing, gue bilang gila nih keren. Jadi itu ya gue ngerasa ngiri juga lo gila anak gue gak bisa kayak gini gitu tapi itu keren. Jadi gue juga ngomong sama Gus ini bisa jadi highlight dan bisa jadi kita kalau bisa ya dia ada terus ya. Lo interpretasi momen-momen kayak gitu buat lo apa tuh? Kayak diinterpretasi kayak ada anak lo, teman-teman anak lo ngeliat, anaknya ini si Iping, bahkan anak lo juga lebih kayak lo yang lain daripada festival berjalannya sih. Tapi di satu sisi ya dia ngomong begitu ya mungkin karena ngelihat lu nggak ada capeknya lu gitu ya. Cuman pas kemarin di Tualen itu kan dia yang ngikut, gue nyanyi dianya pergi nyari makan, pas balik dia nyanyi lagi, belum sempet di videoin katanya. Tapi pasti ada nilai-nilai itunya ya kalau anak sekarang ya pasti ada nilai-nilai hal seperti itu. Gak buat lo apa nilainya? Bangga, Engagement anak orang tua sih. Iya. Gue ngerasa engagement anak orang tua aja. Satu gitu. hal, tapi ternyata musik yang kita dengerin waktu kita muda dulu, sekarang dinikmatin sama waktu kita umur segitu gitu. Anak-anak kita ternyata udah dengerin juga Kak gitu. Jadi sebenarnya pendengar musik tertentu ya, nggak pernah habis sih sebenarnya gitu. Iya. Gue kan baru dengar sendiri ternyata anak umur 17 tahun yang sekarang ada yang dengerin The Smiths gitu. Dan dia datang nonton band kayak kita ya kan. Nah kedua kita ini nggak merasa tua Iya, kan kayaknya. Makanya gue bilang Dari yang nonton temen di bawah sampai anaknya sekarang yang udah yang nonton kan gila kan. nggak kelar begonya kali. Iya, kita nggak tahu malu kan Iya, suka kayak gitu juga sih gue sebenarnya cuman di satu sisi di sini gue ini passion gue loh, gue enjoy di sini gitu daripada gue di rumah kayak orang gila. Ya tapi kan kita nge-balance hidup Kak, bener nggak sih? Iya lah. Ya musik kan kita semua kan yang penting gitu. keseimbangan kan pada Iya balancing hidup sih yang paling penting ya balance apalagi sekarang kan in apa toxic world ya. Iya dunia kan udah kayak gini ya kan. Tapi yang jadi pertanyaan ini buat gue juga sih, mungkin jadi pertanyaan lo juga. Sampai kapan lo bakal nerusin kayak begini? Nah, itu dia. Sampai kita tambah bego ya. By the way, sorry, agak-agak OOT nih. Lo punya komunitas grup orang bener Iya. di Facebook, masih ada nggak sekarang? Masih ada. Masih ada ya? Masih. Tapi kok nggak salah udah bubar, bikin lagi, bubar berapa kali sih? Dibubarin Facebook. Iya kan? Beberapa kali ya. Beberapa Sekarang kali. udah ganti sih jadi Instagram orang bener. Tapi di Facebook. Tapi di Facebook. Jadi jadi gara-gara sering diubarin di Facebook pada ngomong kan udah ganti aja ke Instagram gini ganti aja bla 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 ya udah gue Jadi bikin Instagram lagi orang Instagram orang bener Padahal Facebook. tapi ada di Facebook IG-nya nggak ada. jadi judulnya Instagram orang bener tapi ada di Facebook Tapi Instagram ada. Aneh, oh itu ya? Gue tapi nge-search ada loh. Grup orang benar itu KW KW. Oh, Itu KW. gitu. Ya dari situ sih sebenarnya termasuk Nggak- balancing life kita juga ya Nggak penting juga, mau ada yang KW-KW biarin aja. Karena gue kan member juga, Iya. cuma tiap kali ini gue sempet ngikut lagi. Cuma yang tadi gue udah lepas, terus pas gue lihat, oh gue udah gak member lagi, kayaknya kan udah mungkin dari kemarin gue nggak tahu. Nge-search lagi ada ternyata KW ya. KW. Tapi lu yang running tuh kan dari 2013. Iya, beda Iya. setahun Heeh. sama Selekta. Ya kan? Itu mungkin titik dimana lo ketemunya waktu itu ya. Iya. sebenarnya Di awalnya Carrefour. grup orang bener itu gue tahun 2010 Oh, lebih lama lagi. bikin cuman bikin ini gara-gara gue sering ngomong ya nih orang bener nih gitu ya contoh orang bener tuh kayak apa sih gitu ya kayak
kita jalanan udah macet nih, dia parkir motor di tengah nih. Karena macet kan. Bener kan? Anjing kan. Bener nih. Gue kesel Panjang mulu orang bener gitu. Di grup orang bener gue bikin di Facebook. Ngaco-ngaco Iya. gitu. Banyak lah banyak masuk. Ketemu dia masuk juga. Sering komen, Gus lo gue jadiin admin Gus. Gue puyeng nih banyak banget gue bilang. Masuklah dia. Mulailah gue ngobrol, tambah gede, masuklah yang namanya. Kita bikin komunitas musik. 2014 muncul Selek Tapo. Iya, sampai dapat status Pak Ketua Iya. sama Pak Prof. Ngomong lagu anjing. Oh, masih ada tuh ya? Masih ada sih. Anjir. Isinya nggak penting sih, tapi buat gue Tapi seru. hiburan Iya. maksudnya dari berbagai macam kacamata, view dan umur. Iya. Dari situ kadang gue menganalisa orang juga sih. Oh ini orang gini umurnya masih segini. Jadi bahan analisa gue juga jadinya nih orang-orang yang ada di situ gitu. Iya, masih jalan ya. Iya. Coba tuh cek tuh Instagram orang bener, tapi di Facebook. Ya aja lah. Nah, tapi ini kalau dari lanskap atau apa namanya tata letak ini ya persekarang kita kan udah banyak tuh yang komunitas-komunitas atau kolektif baru ya. Lu koneksi sama mereka juga nggak kayak gue di M Club itu M Block itu ada kayak anak-anak free gig namanya. Mereka sering bikin apa namanya manggung sebisanya, gitu. Ini anak baru banget lah ya. Ada yang Palm House Session, si Acung tuh taman di Yesterday Backyard, terus apalagi ya banyak lah yang apa namanya komunitas lain. Dan bahkan menurut gue lebih apa ya, mereka mungkin organisasi udah rapi banget dan terkorporasikan. Ya, serius. Setuju. Serius banget. Mereka udah tahu cara gimana ngejual ke brand. Iya, oke. Di Setuju. dompleng Setuju. brand ABC gitu. Lu nggak ada keinginan untuk ngikutin rute yang sama apa Ini gimana? pertanyaan yang menarik ya. Makanya itu gue tadi ngomong ke lo, sampai kapan kita bego? Karena memang di satu sisi kita ngejalanin kesenangan doang ya, nggak mikirin Iya. Memang hasil nggak ada duit gitu ya. unsur nyari duitnya yang memang nggak ada Kak dari dulu gitu. Kita kan kerja ya gitu maksudnya. Ya udah nyari duitnya tempat kerja aja gitu. Nggak, Oh, gitu. nggak. Di situ ya udah Kita tuh bego, gue bilang kita tuh bego, Gus, kita tuh bego. Karena kalau Ternyata gitu loh. nggak ada duit, Ya nggak bego lantai. sekarang nggak ada duitnya aja Kak. Heeh. Ada yang nuduh gue mainin duit gitu di situ. Itu nggak ada duit Iya. tuh, ada yang Itu nggak ada duitnya. Iya. Jadi Oh, kalau orang masih nyangka kalau itu acara banyak ada duitnya. duitnya. kalau dikalkulasi marginnya nggak nutup lah ya. Bahkan nggak ada. Iya. Mana kita tekor gitu. Padahal terakhir kita punya uang, kita sumbangin ke rumah yatim waktu itu. Jadi banyak kegiatan sosial yang kita kasih, kan nggak mungkin gue umbar-umbar. Iya. Wah ini duit gue umbar, kita udah sumbangin. Ya kita mah nyumbangnya, cuman begitu udah karena kita dituduh ya mau kita ngomong lah. Tapi Iya. Duitnya udah kita sumbangin ke rumah yatim. Dulu waktu itu launching album tahun 2017, hasil manggungnya juga gue sumbangin ke Yayasan Kanker Anak waktu itu. Dari awal udah gue bilang. Jadi kalau orang mau nuduh-nuduh gue soal kita nyari duit sembah, ya urusan lo lah gitu. tapi ya Bayangin gitu, masih ada yang kayak gitu. Gimana kalau gue bener-bener nyari duit Kak? enggak tapi benar sih. Laporin KPK. Enggak benar sih kata Eka. Maksudnya ada beberapa entitas itu yang memang udah mikirin cari sponsor segala macam sampai jadi buat bandnya juga. Iya. Dan gue juga ngomong sama Gue concern kita di gue juga situ. sekarang kepikiran gue kasihan masa bandnya main nggak cuma dikasih Iya, makan itu gitu dia doang sih. gitu. Pengennya Gue kayak sempet ngobrol sih maksudnya. Jadi sampai sekarang juga kita ya udahlah kita lihat aja lah perkembangannya. Jadi gue sih selalu berharap kalau ada band main paling nggak ada uang. Pengen. Karena sebenarnya kan ada banyak brand-brand lokal yang lo bisa lo rangkul aja kerjasama dan bisa nyumbang walaupun sedikit ya. Tapi kalau kumpulin kan lama-lama jadi banyak tuh. Betul. Dan itu juga yang dilakuin sama si baru generasi Iya, baru ini. Gitu. betul. Termasuk ketuaan itu kan si Wenanya ya. Iya, Wena. Kan dia bisa mungkin dia bisa nyumbang gitu atau karena dia udah nge-support tempat juga kali. Iya. Tapi gue yakin dia gak keberatan kalau misalnya lo ngajak brand A, B, C yang lokal untuk kerjasama gitu. Iya, sebenarnya kalau Ya sama emang nggak ada yang mikirin aja Kak. Iya. Jadi kita berdua Iya emang juga sih. bener-bener lapangan banget gitu. Oh iya udah nih ya gue kontak ini udah selesai. Mau nggak? Lu main nggak dibayar? Ya udah nggak apa-apa deh. Ya udah main. Kelar main, besok kalau ada acara ajak lagi ya. Kayak menurut gue, Apa gitu ya? kalau menurut gue generasi kita tuh terlalu kuat etik DIY-nya. Iya. Gitu ya? Nggak sih? Gitu ya? Do it yourself ya. Karena itu tuh udah kebiasa kayak buat gitu nggak ada there's no such thing as impossible. Iya. Iya. Gue sih gitu. Iya. Mentok
Iya, gue bikin sendiri lah, kayak gitu. Iya. Gue nggak bisa, ya gue cari-cari biar bisa lah. kayak Iya. gitu. Iya. Iya kan ya? Iya. Jadi nggak ada kata mentok buat kita gitu. Ya itu kan jadi orang nanya kan, kok lu bisa bikin acara nggak ada duitnya? Nah, pikirin aja, coba lu bikin acara bertahun-tahun nggak ada duitnya tapi acaranya ada terus. Iya. Etos itu gue bawa. Itu kan goblok banget. Gimana caranya coba? Coba lu coba lu aja gitu kerjain sendiri. Iya kan? Makanya kadang-kadang yang nuduh kita gue bilang lu aja, lu coba bikin acara dulu sendiri. Iya sih. Ya lu cari deh tuh duitnya dari mana, kalau ada lo ambil aja. Ya, bisa survive sampai sekarang ya. Daripada nuduh orang, ya mending lo bikin. Iya. Iya. Praktekin sendiri. Praktekin sendiri. Gimana Itu kritiknya? jajan itu. Udah aja gitu. Etos itu juga gue bawa sampai kabar beranda sekarang baru Oh, tuh iya, kemarin. Iya, bener. lu survive. Kagak ada mana berani gue lah, udah sendirian aja dah. Iya. Udah. Bener. Tuh, Pada mana. akhirnya Salut. kita kan begitu. Nah kita bilang kita bego ya, band mah kalau lagi sukses larinya sendiri, mana ya? Ya emang band harusnya begitu. Kita aja bego masih ngurusin band orang. Iya. Bukan ngurusin band sendiri, ngapain repot-repot buang energi. Tapi emang kita seneng ya. Funnya di situ. Gue Iya, ngerasa iya. ya kita senangnya di sini gitu loh. Ketemu yang muda nggak tua-tua kak, jadi kita Bener, ketemunya makin muda. Itu masih ada di bawah bendera Sarkapop dan di depannya. Masih. Iya. Masih. Ini semua atas nama musik kan berarti lu Asal lakukan ya? musik benar. Buat lo artinya musik, apa buat lo artinya? Masing-masing. Ya itu emang ya setengahnya gue itu musik gitu kak. Jadi udah ada di dalam ya. Jadi kayak lo ketika lo ngerjain sesuatu yang lo suka ya diri lo sendiri gitu, lo jadi diri lo sendiri di tempat itu. Iya. Ya apapun yang lo dapet gitu, nggak dapet apa-apa apapun ya lo happy gitu, ngejalanin emang bener-bener happy gitu. Walaupun sempat ditinggalin dulu ya. Iya, bisa ditinggalin dulu. Bener. Sempat bener. Bener ya. Ya kan kita harus buat prioritas ya waktu itu. Iya, Kita udah iya. stabil, oke kita balik lagi gitu. Iya. Ya kan kita ada prioritas lah di Iya, hidup waktu itu setuju. bagi-bagi. Iya. Tapi ketika udah aneh urusan keluarga, ekonomi udah tenang, kita balik ke musik ya Mon, gitu ya kan. Iya. Lu tuh gimana tuh? Musik. Ya memang makanan juga sih di gue, makanan rohani gue sih sebenarnya musik itu. Jadi apapun itu kalau kita dengerin sambil dengerin musik lah ya, itu bisa nambah apa ya, semangat lah ya. Jadi apalagi kalau sekarang musik-musik lama atau musik yang kita dengerin lama itu inget jadi masa zaman dulu, zaman gue susah nih kayak zaman gue ini nih, wah jadi punya bring back memory lah ya. Iya. Memory. Jadi tetap ya kalau nanya sampai kapan gue seneng, tetap akan terus sih. Terus senang musik. Sampai bener. Terus senang musik. Hah? Ayo sama masih sehat lah, aman lah kan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kan kalau misalnya mau ngeliat yang program saya Kapok bakalan ada di Tualen M Block ya? Ya. Ya, Tualen yang Itu apa? Tualen Cafe namanya? Tualen. warung Tualen. Warung Tualen. Warung Warung Tualen. Nah, punyanya Wena ya. Orang Bali juga lagi ya? Iya. Kembali connection ini. Lu panggil Dita dari kapan sih? Cuman lu doang yang manggil gue Dita. Nah, yang lainnya anak-anak Hah? orang manggil itu berarti orang lama tuh ya? Iya. Iya, lama. Kalau di Arvana tuh gue dipanggilnya Nyomet. 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 Di Pradumi juga dipanggilnya Nyomet. Itu yang orang-orang rumah atau anak-anak lama? Dita itu era SD, ya orang-orang lama sih. Pakai keluarga ya? Heeh. Iya. Iya pakai itu cuma gue bilang Eka dong masih manggil gue Dita nih. Ke Bali masih sering bolak-balik tuh? Hah? Ke Bali masih sering bolak-balik? Masih kak, gue kan sering main di Bali kak. Itu ada nama band namanya Hello Microphone. Oh, tahu gua. Dia ngidupin scene Britpop, Bali. iya. Memang gue bisikin, udah lu main aja terus. Pokoknya lu hidupin scene di Lu Bali. sempet main dong mereka? Iya, main kan Oh, iya. di warung Sanur kan. Iya. Nah itu ya gue 3 kali ke Bali tuh main sama mereka terus. Jadi mereka kalau gue balik kan gue mau mau pulang. Ayo gue ajak ngejam main di sini. Ayo gue main. Berarti kalau band-band lokalnya, Rolfas, Gangar gitu. Nggak ketemu gue. Tapi katanya bagus sih scene-nya. Wah gila tuh, gue kalau ngobrol kayak sama si Tantomo gitu ya, ada wartawan lokal kita, dia pernah ngomong gini, masa depan musik Indonesia ada di Bali kak. Wah anjing. Serius? Apa yang begitu dia bilang, karena memang eklektiknya banyak, terus juga industrinya tuh kebuka ya, dalam artian di sana emang basically industri utamanya kan hiburan gitu. Jadi emang seni tuh diapresiasi banget, mau apapun bentuknya. Band kontemporer juga bermunculan terus dengan warna yang beda-beda kayak gitu. Terus
gampang dicomot sama agen booking agent internasional. Oh, Gitu, karena kebanyakan main klub di sana. Iya, Bali. Mereka nyari DJ sih. DJ. Atau nggak bawa DJ luar yang di Bali gitu. Cuma mereka ada ngeh atau aware anjing bensin keren-keren ya kayak gitu. Makanya muncul kayak game modus operandi dua elektronik itu tuh ditarik keluar. Oh gitu. Baru dapet Kak dari itu. Iya, terus ada banyak lah Gibran. Iya. Istri kan sering Amanda itu sering. Amanda itu, jadi pintunya gitu di situ dan emang secara landscape thriving lah gitu, berkembang banget. Oke, Main di mana-mana ini berarti menjawab pertanyaan temen gue nih. Belum ada studio musik di Bali yang bagus ya? Wah, gue nggak tahu deh tuh. Iya, Tapi cuman gue mau bikin ya udah berarti dengan kejawab udah. segitunya rame sih menurut gua itu jadi bisnis gede ya musik bakal besar ya. Iya, banyak banget lah band keren di Bali Iya. gitu dan semuanya punya konsep kuat kayak gitu. Jadi mungkin gua tahu saya tapok edisi Bali kali. Bisa. Mau jalan-jalan gitu. Iya, seru. Iya nggak sih? Boleh. Mas Kuncoro merahnya lagi apa ya sekarang? Merah lagi mau bikin single keempat, Kak. Mau rekaman lagi. Single keempat ya? Iya, single keempat. Rekamannya di Rekaman Angga. Angga Castle. ya, main Nassau Castle Air. Yang di ini, Diki. Yang di gitaris nih. Iya. Di Cempaka Putih. Cempaka Putih, iya. Oh iya. Keempat kemarin kan karena gua sakit setahunan jadi berhenti. Ya tapi sih gue kemarin. Wah, Iya gue sempet ngeliat mau kurus sekarang gemuk lagi. ginjal gua Ginjal cuma satu. Iya sekarang ya. Iya. Waduh. Makanya itu survival banget. Iya gue ntar sehat terus deh ya. Ya pokoknya nikmatin hidup. Makanya kalau nyanyi, gue suka bilang, lu jangan lama-lamanya ginjal lu cuma satu. Ganti bila gua aja. Tapi target album deh. Target album pasti, Kak. Iya. Ya itu kan kita kalau bercandanya dulu. Ya itu batu nisan kita lah. Di sebagai seniman musik ya kan. Album karya. ya. Kita akan hilang kapan ya kan. Cuma kan lu bisa kenang dari album lo gitu ya. Iya. Benar nggak? Iya. Wah, kalau udah nggak ada Dokumentasi kehidupan. Randas nih. Ada itu Iya. dokumentasi. Nah ini juga termasuk ini obrolan ini Batu kan nisan. Batu nisan. banyak ininya juga nih obrolannya, banyak sejarah, info-info yang Iya, dokumentasinya ya. dokumentasi yang sudah Iya. ada di sini ya. Kalau sama Buluk biasanya namanya Budul Meong. Betul. Kuncoro Budul Meong. Kawan kita teh. Iya. Oke deh kalau gitu, pokoknya kalau misalnya lu mau ngelihat Selecta Pop, Instagramnya deh, Ya, ada Instagram Selecta Pop Official. Selecta Pop Official Iya. di Instagram. Mau lihat program acaranya kapan, Iya. di situ bisa dicek dalam beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan Iya, makanya. iya. Lu mau ada di warung Iya, toilet di warung. Emblok, mulai dari acara tribute atau acara band orisinalnya juga ada Iya. di situ. Band masing-masing Merah Official. Merah. Di Instagram, Merah musik. Merah Musik Ya. di Instagramnya. Instagram. Spotify belum ada tapi rilis sudah ya. Udah. Udah. Ada yang merah. Merah ya. Tapi Eh, nyaru sama band lain banyak, ternyata band lain namanya Merah. Terus apa tahu merah juga berarti ya Tapi lu merah musik kan? Merah musik tuh. Akhirnya lo bikin merah di musik. Spotify-nya. Ya. Lu SMSX sekarang? SMSX atau Seks Mengeseks. Spotify ya. Spotify ada. Mungkin jalan lagi, mungkin 3 album ini. Mungkin jalan lagi. Gimana yang udah turun gunung kan ya? Ya, topan nih. Topan yang turun gunung. Topan badan. Pelan buminya lagi diram dulu. Ya, nanti diram dulu. Iya. Jamsoy masih membuka peluang untuk kalau ada yang ngajak tribute. Iya, Morrissey, Morrissey, Smith, Smith. ini bapak ini. Di Instagram juga ada ya? Ada, Jamsoy. Di Jamsoy, Pelan bumi juga ada. Saya mengesek ada. SMSX juga Apa ada. di Instagram? SMSX. SMSX. Tuh, coba cari tuh. Si rasa-rasa versi lokal yang nyanyi cowok lebih vulgar lagi. Lu juga di PJK kalau nggak salah ya? Ya, Hai. perusahaan ya. Hai. Jadul banget nyebutnya PJ. Udah di branding. Perusahaan Jawa Kereta Api anjay. Dari anak kereta gue Iya, kata. iya. Oke. Menteri aja udah lupa ada PJK menteri. Iya.
Banyak kali. Ini udah bos nih. Ini lo kolektor mainan juga sama gue, vinyl, mainan. Gue ingat banget dulu tuh SMA gue dipinjemin box set Sugar Cubes. Oke. Punya siapa tuh gue nggak tahu tuh. Box set Sugar Cubes. Punya kalau belum punya kakak lo kan tante lo lupa deh. Gue lupa juga tuh punya siapa ya, entar dulu. Itu gila sih, Bjork solo pecah-pecahnya. Dia punya box set band sebelum, anjing kaget gue pinjem aja. Iya ya. Iya dulu tuh, Iya. Ya pokoknya kalau cerita SMA kita itu banyak banget ya kak ya. Iya. Kita punya historical yang luar biasa lah ya. Maksud gue sendiri kagum dan kaget ketika lo di The Brandal sebrutal itu gitu. Karena SMA lo kayak gitu. Gue kaget tau lo, Pepeng. Lu kan dulu kan cengkring gitu, diem, nggak pakai kacamata. Iya. Iya makanya. Sekarang jadi wah. Iya. Jadi memang apa namanya? Ya sama kayak Ricky juga. Ricky diem, Ricky diem. Nggak banyak ngomong. Wah, ya itulah kita perubahan. Desta kan. Oh, Desta juga. Anak saya junior kita kan dulu. Desta junior kita. Di bawah kita 2 tahun. Nah itu ya. Ya intinya kalau lu nonton maksudnya di pelajaran dulu sejarahnya lah kayak gitu karena bangsa besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Oke. Padahal sih emang udah tua aja dinosaurus. Udah ya wis, gua bikin di sini emang tribute buat teman-teman gua yang umur gua survivor penyintas dari era barengan sama kita sampai sekarang. Dicek Instagramnya, datengin acaranya biar panjang umurnya, terus juga band-band dengerin kayak gitu. Mudah-mudahan gue doain saya Tapok bisa tambah besar. Amin. Ada banyak tapin dari brand-brandnya dan bisa menghasilkan lah. Betul. Biar nggak bego-bego melulu. Bangga. Kelar bego. Enggak lah. Tapi yang penting kan niatnya itu yang jadi value lo tuh. Betul. Iya kan puasnya. Iya. Acara lu jadi batu lompatan band-band buat gede juga sama Ziggy Zaga. Iya kan? Kayak gitu. Terima kasih deh buat yang udah nyaksiin di sini. Lo ada buat yang nonton ada pesan nggak buat yang mau lihat Selek Tapok berikutnya kapan? Selek Tapok berikutnya nanti di Tualen tanggal 29 Juli kalau jadi Jumat. Setelah itu kita akan bikin event jalan terus loh. 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Silakan mampir atau kalau mau daftarin bandnya mau di tempat kita DM ke Selek Tapok official ya. Instagram tuh bisa mau ikutan ngeband. Mari bego bareng. Oke, terima kasih yang udah nyaksiin edisi Dikas kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikut. Oh ya, gue mau terima kasih buat Brodo yang ngasih gue ini namanya The Founder, boots yang bisa lo beli di Instagramnya dan juga di Marketplace ya. Juga Flowers, Dodo dan Boris dan teman-teman udah ngasih nih kaos. Ini juga Survivor juga nih. Jadi kita ketemu lagi di episode berikut. Discuss sama gue Workout. Ciao, thank you.